Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 255. Lantai 81 berantakan. Biningsuai sangat cepat dengan tangannya. Setiap halaman dari 2 rak buku telah dibalik 1 kali olehnya. Sementara itu, hanya Heavenly Phoenix Gaze Feng Feiyun yang bisa mendeteksi jubah gaib. Dia melesat melewati level, tidak ada yang bisa lepas dari matanya. Gulungan kaligrafi ini, Feng Feiyun berdiri di depan gulungan berusia 1000 tahun yang digantung di dinding, yang terdiri dari banyak potongan bambu panjang. Itu diukir dengan pena perunggu yang agresif namun tetap mempertahankan gaya yang elegan. Teks yang ditulis sejak dulu masih memiliki cahaya aneh yang mengalir melalui mereka. Itu menciptakan rune memutar yang datang bersama untuk membentuk formasi yang menakjubkan. Feng Feiyun berkata, ada sesuatu yang aneh tentang gulungan ini. Tidak ada string yang menghubungkan slip bambu ini, tetapi mereka masih terhubung dan diatur sedemikian rupa. Ada sesuatu di sini. Petik 2. Mata bandit Biningsuai juga mengenali ciri khas gulungan ini dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Boom! Saat tangannya mendekat, tanda pada gulungan itu mulai dengan cepat melayang ke atas dan ke bawah untuk membentuk formasi kuno yang mengeluarkan cahaya putih untuk mengusir tangannya. Kulit jari-jarinya hangus. Tulangnya hampir pecah ketika darah tumpah, membiarkannya mengalami rasa sakit yang menyiksa. Keparat, Biningsuai tidak menyerah. Dia mengambil harta yang menyerupai permata kuno untuk menghancurkan formasi ini. Namun, saat itu membuat kontak, permata itu berubah menjadi debu yang melayang ke tanah. Giliranku, 4 lapisan cahaya melilit lengan Feng Feiyun sepenuhnya. Hitam, merah, hijau, dan putih. Lapisan-lapisan ini dengan paksa mendekati gulungan bambu. Jari-jarinya berhasil menembus penghalang gulungan itu. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pena untuk membalikkan pola yang terukir pada gulungan sehingga dia bisa mengubah sistem. Boom! 3 garis darah meletus dari lengannya karena kekuatan gulungan bambu. Namun, rune kuno berhasil diubah. Formasi mulai terbalik sementara gulungan mengeluarkan suara berderak. Kekuatan formasi tiba-tiba berdampak pada gulungan bambu sebagai gantinya. Bang! Salah satu slip bambu hancur dan berubah menjadi asap hijau. Bang! 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 Sisanya hancur juga setelah diserang oleh formasinya sendiri. Biningsuai tercengang. Dia berpikir bahwa dia memiliki pemahaman mendalam tentang formasi, tetapi Feng Feiyun bahkan lebih baik darinya. Feng Feiyun tiba-tiba membalikkan formasi dan menggunakannya melawan dirinya sendiri. Jadi Biningsuai tidak punya pilihan selain mengagumi pria itu. Formasi itu jatuh dan berubah menjadi asap hijau juga. Mata Feng Feiyun bersinar saat dia mengenakan ekspresi gembira. Dia mengulurkan asap hijau seolah-olah dia memegang sesuatu. Ini jubah gaib. Itu benar-benar bersembunyi di gulungan bambu. Tidak, aku mengerti sekarang, bukan karena tidak ada ikatan yang membuat gulungan itu tetap bersama, jubah itu sendiri yang melakukan pekerjaan itu. Hanya saja kami tidak bisa melihatnya. Feng Feiyun, sial, Anda harus jenius. Bagaimana Anda mengetahuinya? Biningsuai menjadi sangat bersemangat. Meskipun dia tidak bisa melihat apa yang dipegang Feng Feiyun, dia yakin itu jubahnya. Feng Feiyun secara alami tidak akan memberitahunya bahwa hanya tatapan Phoenix yang bisa melihat sutera tak kasat mata dari cacing-cacing ini dan bahwa ia kebetulan mengolahnya. Ini akan menjadi rahasia bahwa dia tidak akan memberitahu siapapun karena dia ingin menggunakannya untuk berurusan dengan Master Misterius. Serahkan jubah itu kepadaku. Tuan itu berubah menjadi awan api. Sebuah tangan mengulurkan tangan dan mencoba mengambilnya dari Feng Feiyun. Feng Feiyun mencoba menahan 1 atau 2 kali untuk pertunjukan sebelum berhenti. Dia diam-diam menertawakannya dalam benaknya, jubah itu tidak ada artinya bagiku. Selama Anda berani memakainya di depan saya akan tahu Anda yang segera. Petik 1. Tuan ini bahkan bisa membunuh raksasa dengan jubah, tetapi mereka tidak akan bisa menipu mata Feng Feiyun. Dengan menyerahkan jubah ini, itu akan membuat Master lebih rentan terhadap kesalahan dari kecerobohan. Sang Master sangat gembira setelah mengambil jubah dan tidak ingin tinggal di menara lagi. Awan itu berubah menjadi gumpalan api surgawi yang secara langsung menembus pintu lantai 81 sebelum terbang menuju tepi langit. Betapa beraninya, kamu berani mencoba dan melarikan diri setelah mencuri jubah gaib. Setelah mereka, 5 ahli hebat dari menara segera mengejar.
Mereka berubah menjadi 5 sinar cahaya dan melayang di langit seperti bintang jatuh. Hanya dalam sepersekian detik, menara harta karun berubah sangat sunyi. Banyak orang mengejar Master Misterius untuk merebut kembali harta karun mereka. Kita harus lari juga. Feng Feiyun mengukir formasi lotus. Sambil berdiri di atasnya, rune di menara tidak bisa melakukan apapun padanya. Seolah-olah dia mengendarai perahu kecil di sungai yang mengalir deras. Brengsek, tunggu aku. Bining Shuai mengeluarkan dis besi seukuran kue wijen dan berdiri di atasnya dengan satu kaki. Tubuhnya mulai terhuyung-huyung ketika dis mulai bergerak seperti formasi lotus. Mereka berdiri di atas rune. Meskipun para ahli top semua mengejar Master Misterius, beberapa murid muda memperhatikan Feng Feiyun dan Bining Shuai. Beberapa dari mereka bekerja bersama untuk melepaskan serangan 5 kilins. Boom! Feng Feiyun harus kejam. Dia melepaskan serangan telapak tangan yang menghancurkan 5 kilins dan meniup para murid. Mereka menabrak dinding dan kehilangan hidup mereka secara instan. Identitasnya tidak bisa diungkapkan, jadi dia tidak punya pilihan selain membunuh dan membungkam mereka. Ketika mereka melarikan diri, mereka pergi keluar dan tidak meninggalkan ruang untuk belas kasihan. Bahkan ada saat-saat ketika mereka menggunakan harta roh mereka dan mengubah musuh menjadi berkeping-keping. Lebih dari 10 murid muda dari menara harta mati bagi mereka. Adapun Ji Changyue, dia tidak pernah muncul lagi dan jelas telah membuatnya melarikan diri sejak lama. Feng Feiyun tidak repot-repot mencoba menemukannya karena dia hanya ingin meninggalkan menara harta secepat mungkin. Dengan jubah yang hilang, tempat ini akan menjadi sangat kacau dan menyusahkan. Dia harus berlari sejauh mungkin. Asteris. Di hutan bambu, kabut putih berkabut mengepul seperti jembatan yang indah. Suewu menjulang menembus hutan seperti kupu-kupu kecil. Setiap langkahnya membawanya lebih dari 10 meter lebih jauh. Tiba-tiba, dia berhenti dan berdiri di bawah pohon bambu seperti giok kemudian mengangkat kepalanya ke arah langit. Suara mendesing. Wosh! Beberapa aura mengerikan menyapu di langit seolah-olah mereka mengejar seseorang. 5 penjaga menara harta karun, sepertinya mereka mendapatkan jubah. Dia memutar-mutar rambutnya dengan jarinya saat secercah bahagia muncul di matanya yang cantik. Swoosh! Sosok anggun lainnya melayang ke depan dari hutan dan melayang di sebelahnya. Gadis ini memiliki penampilan yang ilmiah dan elegan. Dia tampak lebih muda dari Suewu, hanya sekitar usia 14 atau 15 tahun dengan sosok yang menawan. Meskipun dia tidak menggoda seperti Suewu, dia masih membawa perasaan asmara. Yu Chan berkata dengan khawatir, kakak masih belum di sini, saya harap tidak ada yang salah. Petik 2. Jadi gadis ini ternyata adalah Yu Chan, kecantikan peringkat 9 dari Supreme Beauty Pavilion. Kakek itu tidak akan bisa melakukan apapun pada kakak. Suewu tampak cukup senang ketika dia melihat ke arah utara dan melihat awan merah datang ke arah mereka. Di dalam awan yang berapi-api ini ada sosok. Dalam sekejap, mereka tepat di depan mereka. Itu adalah Tuan yang misterius. Kakak, Yu Chan dan Suewu dengan cepat datang. Api Crimson perlahan-lahan bertemu dan menghilang sepenuhnya. Keindahan tertinggi muncul. Dia mengenakan gaun merah dengan kerudung putih menutupi wajahnya. Meskipun tidak bisa melihat wajahnya, hanya auranya saja sudah cukup untuk memikat semua pria di dunia ini. Jika Feng Feiyun ada di sini, dia akan terdiam karena shock. Dia tidak akan mempercayai matanya karena Tuan misterius yang telah dia coba ungkapkan sepanjang waktu sebenarnya adalah Nangong Hongyan yang lembut. Dia tidak sensitif sama sekali pada saat ini. Gaunnya yang seperti nyala memiliki lampu yang berkedip-kedip mengalir di permukaan. Ini adalah pakaian surgawi yang tidak kalah dengan jubah gaib dengan nama Crimson Phoenix Garment. 1. Burung di sini sebenarnya adalah luan, burung mitos yang terkait erat dengan burung phoenix. Biasanya berwarna biru, tetapi merah dalam kasus ini, sehingga cukup dekat untuk menjadi phoenix. Tidak ada yang benar-benar tahu apa itu luan, jadi phoenix adalah pengganti yang oke di sini. Kurung siku tutup. Nangong Hongyan benar-benar tidak memiliki seutas kultivasi. Selain itu, dia tidak memiliki bakat dan tidak bisa memulai jalur kultivasi. Karena ini, dia bisa menipu Feng Feiyun. Alasan mengapa dia memiliki kekuatan yang besar adalah karena Crimson Phoenix Garment era kuno. Dengan gaun ini, dia mendapatkan kekuatan yang sebanding dengan raksasa setengah langkah. Pakaian surgawi yang kedua adalah milik kita. Di antara 5,
Kita kehilangan baju besi pertempuran iblis, 9 Dofes Secret Gown, dari klan Feng, jubah Buddha Nalan dari kuil kehidupan mortal, dan regal naga jubah keluarga kerajaan. Petik 2. Suaranya luar biasa seperti angin surgawi. Sambil memegang jubah gaib, dia melirik ke arah langit selatan dengan sepasang mata tercantuk di dunia. Target kami berikutnya adalah gaun suci 9 Dofes Feng. Dia datang ke pagoda Wanxiang khusus untuk jubah. Dia adalah yang paling cantik di dunia, tetapi langit yang tinggi cemburu padanya. Dia tidak memiliki kerohanian di tubuhnya dan tidak bisa menyalurkan energi roh, jadi kultivasi adalah mustahil. Bahkan jika dia bisa mempengaruhi semua orang sekarang, 10 tahun atau 20 tahun kemudian, dia pasti akan mulai menua. Kecantikannya tidak abadi dan masa mudanya tidak abadi. Hanya dengan mendapatkan semua 5 pakaian surgawi maka dia dapat mempertahankan masa mudanya selama 100 tahun dengan kekuatan besar mereka. Bahkan jika dia harus mati karena usia tua setelah 100 tahun, dia masih akan mati sebagai wanita paling cantik di dunia dan bukan sebagai nenek yang layu. Semua wanita takut menjadi tua. Semakin indah, semakin takut mereka. Namong Hongyan sangat ketakutan setengah mati karena dia yang paling cantik di dunia. Tidak ada yang bisa menentang langit, bahkan dia. Dia hanya ingin menjalani kehidupan yang riang dan anggun, keabadian bukanlah sesuatu yang dia cari. 100 tahun adalah batasnya bahkan setelah mendapatkan 5 pakaian surgawi. Ini adalah nasib menyedihkan mereka yang tidak bisa berkultivasi. Jenis rasa sakit ini tidak begitu mudah diterima bertentangan dengan apa yang dia katakan pada Feng Feiyun. Bahkan, setengah dari rasa sakitnya yang bergema di sitarnya adalah karena ini. Bunuh semua orang yang terlibat dalam pencurian ini, jangan biarkan satu pun hidup. Dia tidak mau menerima bagaimana langit diperlakukan dengan begitu mudah, jadi dia ingin menentangnya. Suewu mengklarifikasi, bahkan Feng Feiyun. Dia tahu terlalu banyak. Saya merasa bahwa dia menjadi curiga terhadap saya, jadi kita harus menyingkirkannya. Serahkan dia padaku. Saya akan menggunakan darah iblisnya untuk memperbaiki 9 Dofes Secret Gown. Namong Hongyan menatap Cakrawala. Pikirannya tidak lagi berada di pagoda Wanxiang. Perhentian mereka berikutnya adalah klan Feng di Grand Southern Prefecture untuk pakaian surgawi ketiga. Suewu dan Yu Chan mengakui perintah itu dan berangkat untuk membunuh semua orang yang terlibat dalam misi ini. Sementara itu, jari ramping Namong Hongyan memegang pisau merah. Dia kembali ke menara marsial sendirian dan diam-diam menunggu kembalinya Feng Feiyun. Bab 256. Untuk siapa kecantikan itu tersenyum ketika anak muda lewat. Di dunia fana ini, hati tidak akan menua, tetapi tanpa Anda, dunia ini sia-sia. Jangan memanjat sendirian sampai rambut beruban di paviliun curam. Tanpa waktu tersisa, siapa yang akan menarik alisnya pada akhirnya? Petik 2. Nada lembut sitar berlama-lama di menara marsial. Ada kesedihan yang tak terkatakan seperti seseorang meratapi kehidupan yang tiba-tiba dan pahit, rambut yang mulai memutih karena keindahan. Feng Feiyun juga merasa sedih sambil mendengarkan nyanyiannya dari kejauhan. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi mabuk. Kesedihan tak terkendali yang sama muncul di hatinya. Hanya Hongyan yang bisa menyanyikan lagu ini. Melodinya yang indah terus bergema di udara. Mencicit. Feng Feiyun mendorong pintu terbuka dan melihat Namong Hongyan masih duduk di ranjang batu dengan sitar kayu ungu di tangannya. Langkah kakinya sangat ringan karena dia tidak ingin mengganggunya. Sementara itu, punggungnya menoleh padanya seolah-olah dia tidak tahu bahwa dia telah kembali. Sebuah kilatan merah melintas di pupilnya saat dia mengeluarkan pisau merah dari lengan bajunya dan dengan lembut mengupas buah pir dengannya. Desir, Swiss. Tangannya lembut dan ramping sementara jari-jarinya tampak diukir dari batu giok putih, benar-benar sempurna. Pisau di tangannya tampaknya cukup lembut tanpa niat membunuh sedikit pun. Feng Feiyun diam-diam datang di belakangnya dan bisa merasakan aroma manis yang berasal dari rambut dan gaun putihnya. Itu adalah aroma bunga putih murni yang orang lain tidak bisa menahannya. Dia memiliki kerudung putih di wajahnya sehingga ekspresinya saat ini adalah sebuah misteri. Namun, matanya sangat cerah seperti bintang-bintang di langit. Feng Feiyun berkata, "Saya kembali." Petik 2. Kulit dikupas dan pisau diarahkan ke bawah. Pir yang sudah dikupas sepenuhnya muncul. "Untukmu." Dia berkedip dan menyerahkan buah pir kepadanya. Dia menerimanya dan duduk di sebelahnya seperti pengembara yang baru saja pulang dari perjalanan panjang berbicara dengan istrinya yang lembut.
Dia ingin menceritakan perjuangannya setelah tiba di rumah, tapi dia menyimpannya di dalam agar dia tidak terlalu khawatir. Dia sendiri yang akan menanggung perjuangan ini. Aku mendengar lagumu sebelumnya. Dia memegang pir di tangannya tetapi tidak tahan makan, seolah-olah pir ini adalah sepotong batu giok. Dia dengan lembut menegaskan, "Iya." Petik 2. Dia melanjutkan, Anda mengatakan bahwa Anda hanya akan bernyanyi ketika Anda merasa paling rentan, tetapi bernyanyi hanya dapat meningkatkan rasa takut Anda. Apa yang Anda takutkan? Dia berkata, kamu ingat dengan sangat baik. Aku ingat setiap kata yang kamu katakan. Dia membalas. Pisau merah tua di tangannya tampak penuh dengan tetesan darah. Dia bermain dengan itu dan berkata, aku takut menjadi tua suatu hari, menjadi nenek berambut putih. Alis abu-abu dan wajah yang keriput, membutuhkan tongkat untuk menopang punggung bengkokku sebelum mati sendirian, benar-benar kosong. Akhirnya, saya akan berubah menjadi tulang di tempat terpencil di mana anjing-anjing liar akan makan mereka. Dia dengan lembut menghela nafas dengan ekspresi emosional. Siapapun akan merasa kasihan padanya. Jika ada hari seperti itu, maka kamu masih akan memiliki suami berambut putih dengan pipa tembakau, memakan buah pir yang sudah dikupas olehmu, nenek tua, baru saja dikupas. Meskipun dia tidak akan memiliki terlalu banyak gigi yang tersisa, dia masih akan berjongkok di sebelah pintu dan menggigit sambil berteriak pada nenek tua itu karena tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk mengupas buah pir, dan bahwa masih ada benih yang tersisa di dalam. Feng Feiyun dengan hati-hati memegang pinggangnya sebelum membawanya ke pelukannya. Dia dengan lembut membenamkan wajahnya di dadanya dan menutup matanya seolah membayangkan adegan yang baru saja dilukisnya. Namun, dia dengan cepat membuka matanya saat pisau di tangannya menjadi sedikit lebih dingin. Dia menjawab, kata-kata yang menyenangkan dari pria hanya diucapkan kepada wanita cantik. 30 tahun dari sekarang, saya akan menjadi tua sementara Anda masih muda dan tampan. Pada waktu itu, pada saat itu, kamu akan tetap menjadi yang tercantik di dunia, seperti sebelumnya. Dia membelai wajahnya dan bergumam, semua orang pada akhirnya akan menjadi tua, bahkan setelah berkultivasi menjadi orang suci. Seseorang masih tidak akan bisa lepas dari usia tua dan kematian. Hongyan, jangan takut. Dalam pikiranku, kamu akan selalu berada di tempat tercantikmu, sedikit keindahan yang diakali oleh omongan manisku. Petik 2. Tangan pisau Namong Hongyan sedikit bergetar. Kamu tidak mengerti sama sekali. Dia menggigit giginya dan merasa bahwa Feng Feiyun bodoh, tetapi kata-kata bodoh ini membuatnya agak ragu-ragu. Dia takut saat dia menurunkan pisaunya, dia tidak akan pernah bisa bertemu orang bodoh seperti dia lagi. Haha, Feng Feiyun tiba-tiba tertawa dan mengambil pisau darinya sambil tersenyum, kamu harus meletakkan pisau setelah kamu selesai mengupas atau kamu mungkin melukai orang lain atau bahkan dirimu sendiri. Petik 2. Dia sedikit terkejut. Dia ingin mengambil pisau itu kembali, tetapi tangannya yang ramping dicengkeram erat olehnya. Alisnya sedikit terangkat sambil berpikir bahwa Feng Feiyun telah menemukan identitasnya. Dia dengan dingin berkata, apa yang kamu lakukan? Suatu niat membunuh muncul di benaknya. Dia bergerak satu tangan di belakang punggungnya dengan niat menghiasi pakaian surgawi untuk membunuhnya. Aku ingin memberimu sesuatu. Feng Feiyun menekankan tangannya di bahu lembutnya dan membuatnya duduk di tempat tidur sebelum tersenyum, duduk, jangan bergerak. Petik 2. Dia sangat bingung dan secara paksa menekan keinginannya yang membunuh untuk melihat apa yang sedang dilakukan Feng Feiyun. Ekspresi misteriusnya membuatnya penasaran. Feng Feiyun berbalik dan mulai mengukir formasi di dinding dan kemudian pangkal tempat tidur batu. Rune ini sangat mendalam, bahkan Namong Hongyan belum pernah melihat mereka sebelumnya. Apa yang dia lakukan? Apakah dia ingin menyegel saya dalam formasi? Dia mengepalkan giginya dan penuh penyesalan, kata-kata pria benar-benar tidak bisa dipercaya. Feng Feiyun ini pembohong, dia sengaja menggunakan kata-kata manis untuk membuatku lengah sebelum mendorongku keluar dari batas. Ya, putra iblis ini memang lihai dan ganas. Petik 1. Tidak mudah untuk membunuhku. Karena Anda ingin saya mati, jangan salahkan saya karena tidak lagi dicadangkan. Dia menjadi lebih marah setelah setiap pemikiran. Kesannya yang sedikit menyenangkan tentang dirinya telah menghilang. Gumpalan api mengembun di telapak tangannya saat matanya menjadi dingin. Oke, sudah siap untuk pergi. Kami hanya perlu mengambil tulang phoenix dari tubuh saya dan Anda harus mengkonsumsinya.
tubuh Anda akan dapat memelihara energi roh dan memulai jalan kultivasi. Selain itu, konstitusi Anda pasti akan sebanding dengan Grand Historical Genius. Kamu, Feng Feiyun berbalik dan menatapnya dengan sedikit kebingungan. Dia dengan marah maju ke depan dan mengambil pisau merah di tangannya sambil memarahi, "Mengapa kamu masih memegang pisau? Bagaimana jika Anda secara tidak sengaja melukai diri sendiri?" Petik 2. Dia merasakan pisau itu tergelincir dari genggamannya ke tangan Feng Feiyun. Aku, pikirannya menjadi kosong ketika dia mulai terbata-bata, "Apa yang baru saja kamu katakan?" Tulang Phoenix. Petik 2. Dia mengangguk sebagai tanggapan, tulang Phoenix milik salah satu dari 4 makhluk dengan spiritualitas terkuat. Jika Anda bisa menyerap satu, Anda pasti akan bisa berkultivasi dan tidak perlu lagi khawatir menjadi nenek tua, hehe. Petik 2. Ini adalah barang mitos yang hanya ditemukan dalam dongeng, bagaimana bisa ada dalam kenyataan? Dia sangat terkejut, jantungnya berdebar kencang dan pikirannya kacau. Seperti yang aku katakan, kamu sedikit cantik yang diakali oleh kata-kataku yang manis, jadi kamu pasti milikku. Tentu saja, seseorang harus membayar mahal untuk menipu seorang gadis kecil. Dengan suara daging yang ditusuk, Feng Feiyun memasukkan pisau ke dadanya. Dia memutar sedikit dan meregangkan rongga dadanya seolah ingin menghapus seluruh bagian. Namong Honyan berdiri di sana dengan takjub. Matanya terpaku pada tangan dan pisau Feng Feiyun serta darah. Dia memegang sepotong batu giok putih yang membuat pikirannya gila. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dia awalnya datang untuk membunuhnya, tetapi sekarang dia khawatir bahwa dia mungkin bunuh diri dengan pisau. Wosh! Cahaya merah menyala seperti bintang terbakar. Itu mengandung jumlah panas yang sangat tinggi. Jika bukan karena formasi yang menyegelnya, itu akan berubah malam menjadi siang hari. Dia memegang potongan seperti batu giok yang ternoda oleh daging dan darah emasnya sendiri sementara itu memancarkan kecemerlangan, merah terang. Ini tulang Phoenix. Dia menyerahkannya padanya. Aku tidak menginginkannya. Dia menggigit bibirnya sambil gemetaran. Dia tiba-tiba mencoba berlari keluar ruangan untuk melarikan diri, dia tidak lagi ingin melihatnya. Atau lebih tepatnya, dia tidak berani menatapnya. Ini bukan hanya idiot tetapi juga orang gila. Jika dia tahu bahwa aku adalah Tuan Misterius, dia akan dilanda kesedihan dan berpikir bahwa dia buta karena mengira seorang pembunuh yang kejam untuk seorang teman. Dia berpikir sendiri. Kembalilah. Dia meraih lengannya dan langsung menariknya kembali sebelum memaksanya di tempat tidur batu untuk memberi makan tulang Phoenix. Tulang Phoenix ini telah disempurnakan oleh tubuh Feng Feiyun untuk sebagian besar. Temperaturnya sekarang sudah dingin, sehingga bahkan manusia bisa tahan. Feng Feiyun, kamu tidak bisa begitu baik padaku. Tinju yang mengepal erat meninju dia sementara dia tersesat dalam pikiran yang kompleks. 2 tetes air mata mengalir di sudut matanya. Kali ini, tidak ada jejak pretensi. Menangiskan air mata palsu sangat melelahkan, melepaskan air mata sungguhan, di sisi lain, sangat menyakitkan. Saya masih bisa berkultivasi tanpa tulang Phoenix, tapi bagaimana Anda bisa hidup sampai rambut kita berubah menjadi abu-abu? Luka Feng Feiyun di dadanya perlahan menutup. Dia memiliki ekspresi bahagia saat dia dengan lembut menyeka air mata dari sudut matanya, seolah dia sedang menggoda seorang gadis kecil. Bab 257. Tulang Phoenix mengeluarkan cahaya menyilaukan yang tak tertandingi dengan gelombang panas yang menelan tubuh Namong Honyan. Dia benar-benar basah ketika tulang perlahan-lahan memasuki darah dan tubuhnya. Dia tampak seperti Phoenix yang terlahir kembali. Seekor Phoenix akan memperoleh kehidupan baru setelah proses ini, dan ini tidak berbeda untuk Namong Honyan. Setelah hari ini, ia akan dapat memulai jalur kultivasi. Kecantikan itu tidak lagi layu. Boom! Dia mendorongnya dan berlari ke samping seolah-olah dia adalah momok yang mengerikan. Dia hanya ingin berlari sejauh mungkin dan dengan cepat keluar dari menara marsial. Pikirannya berantakan. Sebelumnya, dia ingin membunuhnya, tetapi sekarang, dia telah melarikan diri. Pada akhirnya, dia tidak tahan untuk menyelesaikan perbuatan itu dan harus membenarkannya dalam benaknya, dia beruntung kali ini. Saya akan mengampuni dia untuk saat ini tetapi pasti akan mengambil nyawanya jika kita bertemu lagi. Aku pasti tidak akan membiarkannya hidup. Petik 2. Dia masih tidak bisa tenang dan tidak tahu mengapa dia memutuskan untuk melarikan diri. Feng Feiyun yang seharusnya lari, tapi yang terjadi justru sebaliknya.
Tulang Phoenix telah sepenuhnya menyatu dengan tubuhnya, membuat kulitnya memancarkan cahaya yang menakjubkan. Memujinya sebagai tubuh yang terbuat dari es dan batu giok tidak akan cukup. Wosh! Sebuah untaian samar energi roh melayang di sekitar jarinya. Dia telah benar-benar membuka dantiannya, yang memungkinkannya untuk sekarang menunjukkan spiritualitas dan energi. Dihiasi jubah putih salju, dia berdiri di hutan bambu dengan gaya yang sangat bangga seperti bunga aprikot yang arogan. Pikirannya penuh dengan pikiran, dia perlu mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Awan berapi kedua muncul di sekitar tubuhnya sebelum dia menghilang dari pandangan lagi. Suewu melihat Namong Hongyan kembali dan maju untuk bertanya, "Kak, Feng Feiyun sudah mati. Dia akan mati cepat atau lambat." Dia beruntung kali ini dan berhasil melarikan diri. Api di sekitar tubuhnya mengamuk sambil melayang di langit dengan aura yang menindas. Suaranya membawa hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Dia tidak ingin memberi tahu siapapun bahwa dia adalah orang yang melarikan diri sebelum Feng Feiyun, bukan sebaliknya. Dia tidak berani mengakuinya bahkan kepada saudara perempuan terdekatnya. Feng Feiyun sangat erat kaitannya dengan wanita jahat, jadi dia penuh rahasia. Membunuhnya memang sulit. Suewu sering berinteraksi dengan Feng Feiyun sehingga dia tahu sedikit tentang dia. Wanita jahat itu bukan apa-apa. Begitu aku mengumpulkan kelima pakaian surgawi, aku juga bisa membunuhnya. Namong Hongyan mendengus ketika nyalanya melonjak seperti gelombang pasang yang melanda separuh langit. Suewu merasa ada sesuatu yang salah tentang Namong Hongyan pada saat ini, permusuhan yang aneh terhadap wanita jahat, jadi dia mengingatkannya, "Kakak, kita tidak perlu memprovokasi wanita jahat." Siapa? Tangan Namong Hongyan mengulurkan tangan dan menyerang awan di langit. Kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya muncul ke arah itu. Boom! Seorang pria berambut perak dirobohkan. Dia memiliki 4 ular emas melilit tubuhnya dengan tanda perak aneh pada mereka, menghasilkan penampilan yang sangat aneh. Petir menyapu tubuhnya yang berlawanan dengan matanya yang berlumpur dan gelap. Lian Yifan. Suewu mengenalinya. Pria itu memiliki gelang perekat darah di pergelangan tangannya. Dia adalah salah satu dari 10 tamu terhormat di kursi khusus Genius Mansion. Bakatnya di atas Bei Mingtang sebagai jenius lain yang menantang surga. Banyak talenta dalam pertemuan malam itu yang entah kenapa mati. Hongyan, apa kamu mencoba menghapus semua orang? Petik 2. Lian Yifan awalnya adalah salah satu murid teratas kuil Shenluo. Namun, setelah dia melihat fitur tertinggi Namong Hongyan, dia benar-benar kepincut olehnya dan bahkan rela mengenakan gelang darah untuk berada di bawah kendalinya. Dia bukan satu-satunya. Bahkan Bei Mingtang yang sudah mati, yang sangat arogan, juga patuh berlutut di hadapan kecantikan mencuri jiwanya dan memberinya teknik mendefinisikan klannya, seni suci utara yang mendalam. Pada akhirnya, dia meninggal dengan menyedihkan di tangannya. Mereka yang berlutut di hadapannya berjumlah jauh lebih dari sekadar 2 orang ini. Bahkan sekelompok pembudidaya mandat surga tua bersedia melakukannya. Akhirnya, bahkan pria paling tampan di dunia, yang Noble Flawless, juga tergoda olehnya. Tapi sekarang, dia dipenjara di peti mati sementara yang lain mati. Justru kematian mengerikan mereka yang membuat Lian Yifan ketakutan. Dia merasa bahwa Namong Hongyan bukan lagi dewi dan lebih dari iblis perempuan sekarang. Namun demikian, dia masih memegang secercah harapan karena dia merasa bahwa dia adalah yang paling memenuhi syarat untuk memilikinya dan berkata, "Hongyan, tuanku adalah wakil penguasa aula ke-7 di kuil Shenluo. Ikut denganku, aku akan mencintaimu selamanya." Petik 2. Apakah begitu? Cintai aku dengan apa? Namong Hongyan merasa ini terlalu lucu. Hanya seorang gadis bodoh yang akan percaya setiap kali seorang pria mengatakan kata-kata seperti itu. Lian Yifan berseru, aku bahkan bisa mati untukmu. Baiklah, aku akan mengambil nyawamu kalau begitu. 2 jarum besi keluar dari jari-jarinya dan menusuk matanya. Tubuhnya terbang sebelum dipakukan ke dinding batu, masih sesak. Dia ingin membuka mulutnya dan menjerit, tetapi ujung lidahnya telah terputus oleh pisau merah sehingga tidak ada suara yang keluar. Hanya aliran darah. Kamu, terlalu kejam. Dia ingin mengatakan ini tetapi tidak bisa mengucapkan kata-kata tidak hanya karena kurangnya lidah tetapi juga karena hatinya telah terkoyak. Dengan dia mati, dia menghancurkan hatinya tanpa ampun dan membakarnya menjadi garing hitam. Seorang lelaki malang lainnya mengucapkan kata-kata manis.
Jika suatu hari nanti aku benar-benar berubah menjadi seorang wanita yang suka berkhianat, mereka akan menjadi orang pertama yang mengharapkan kematian dini saya. Kata Feng Feiyun bergema di benaknya sama. Itu adalah retorika romantis yang sama namun itu berbicara dengan sungguh-sungguh, menyebabkan jantungnya berdebar kencang. Kak, satu orang telah lolos. Yu Chan datang dan melihat sekilas pada Lian Yifan yang berdarah tanpa kejutan sama sekali. Siapa? Darah masih menetes dari tangan dan pisau Namong Hongyan. Yu Chan berkata, Bi Ningsuai. Petik 2. Hongyan bertanya, bahkan gelang itu tidak bisa membunuhnya. Dia memiliki senjata tertinggi yang menghentikan kekuatan gelang dan melarikan diri sesudahnya. Yu Chan sedikit menyalahkan dirinya sendiri dan takut dimarahi oleh Hongyan. Dia langsung berlutut ke tanah karena takut. Bangun, kami akan kembali ke Genius Mansion terlebih dahulu. Yang Noble Flawless ini tidak dapat dipertahankan karena tekadnya terlalu kuat. Kita tidak bisa mendapatkan informasi darinya sehingga kita bisa membunuhnya. Hongyan kehilangan kesabarannya. Matanya berubah dingin ketika dia melayang ke langit dengan api yang memancar dari tubuhnya. Suewu dan Yu Chan sama-sama menghela nafas lega. Mereka merasakan tekanan besar berdiri di hadapan Hongyan, terutama selama kecenderungannya yang membunuh yang menimbulkan ketakutan naluriah. Keduanya saling melirik kemudian mengikuti segera. Feiyun, lari sekarang. Brengsek, Tuan misterius itu ingin membungkam semua orang, kita harus segera memberitahu Raja Surgawi. Bi Ningsuai berlari ke menara bela diri dan menendang pintu hingga terbuka. Dia ingin membuat Feng Feiyun melihat Raja Surgawi. Sebelumnya, ia hampir mati untuk beberapa orang tak dikenal termasuk sopir kereta sapi, tuan domba, dan pengontrol ular. Dia mengerahkan semua upayanya dan berhasil melarikan diri dengan tergesa-gesa. Kalau tidak, dia akan mati sekarang. Mereka mengaktifkan kekuatan gelang, tetapi pot yang ditinggikan menyelamatkan hidupnya. Kita tidak bisa memberitahu Raja Surgawi ini. Saat kami memakai gelang, kami bergabung dengan perahu Tuan misterius itu. Jika Raja melihat gelang di pergelangan tangan kita, dia hanya akan curiga pada kita. Bahkan jika dia bijak seperti orang bijak, dia tidak akan membiarkan orang yang tidak bisa dia percayai untuk tinggal di sisinya setelah benih keraguan ditanam. Feng Feiyun dengan cerdik menunjukkan genggamannya tentang cara dunia. Tapi kita tidak punya niat jahat. Bi Ningsuai merasa sangat dirugikan dan ingin berteriak bahwa dia terpaksa melakukannya. Feng Feiyun menggelengkan kepalanya dan menjawab, seseorang harus memakai gelang agar bisa diaktifkan. Karena kita telah melakukannya dengan sukarela, kata-kata sekarang tidak berguna. Tuan yang cerdik telah memikirkan ini dan memperhitungkannya. Kita tidak bisa membiarkan Raja Surgawi tahu tentang ini atau kita akan mati lebih cepat. Karena kita memiliki harta tingkat roh untuk perlindungan diri, gelang itu toh tidak bisa membunuh kita. Petik 2. Akankah Tuan secara pribadi mencoba membunuh kita untuk menjaga rahasia ini? Bi Ningsuai tidak setenang Feng Feiyun dan menjadi sangat cemas. Bahkan alisnya tegang. Feng Feiyun berkata, lalu kita harus menemukan seseorang yang bisa bersaing dengan Tuan misterius itu. Selain itu, orang ini harus berada di pihak yang sama dengan kita. Petik 2. Ningsuai bertanya, siapa? Yang Noble Flawless. Jawab Feng Feiyun. Seorang jenius sejarah yang agung. Pria paling tampan kedua di dunia, Su Yun. Di mana dia sekarang? Bisakah Anda benar-benar mengundangnya? Bi Ningsuai sangat gembira. Su Yun telah terkenal selama hampir 20 tahun. Saat itu, dia sudah memaksa keajaiban untuk membungkuk di depannya. Kekuatannya saat ini sekarang bisa menantang Giants setengah langkah dari generasi sebelumnya. Di mata Bi Ningsuai, Su Yun hanya bisa dianggap sebagai pria paling tampan di dunia karena tempat nomor 1 adalah miliknya. Feng Feiyun berbicara dengan serius, dia telah dipenjara di rumah jenius oleh Tuan Misterius. Jika dia ditangkap sekali, apa yang akan dia lakukan secara berbeda untuk melawan Tuan kali ini? Kegembiraan Bi Ningsuai mereda dan mengutuk, rumor ini tidak bisa dipercaya sama sekali. Mereka membualkan Su Yun ke langit, tetapi lelaki itu sekarang hanya seorang tahanan. Saya benar-benar ingin menamparkan menghitung cendekia surga itu, Su Yun harus berperingkat setelah saya. Petik 2. Feng Feiyun tertawa dan menggelengkan kepalanya, meskipun Su Yun telah kalah dari Tuan sebelumnya, kecakapan bertarungnya masih cukup menakutkan, itulah sebabnya Tuan itu menjaganya dengan sangat erat. Jika kita bisa membebaskannya, itu sudah cukup untuk mengandung master ini. Petik 2. Bab 258.
Bab 258, Memeras anak muda yang mulia sempurna. The Genius Mansion diselimuti oleh awan yang suram. Seseorang bisa mencium bau darah dari jauh. Mayat dipakukan di bagian atas rumah. Kepala telah dipotong, tangannya hancur menjadi bubur. Darah mengalir dari leher ke bawah di sepanjang ubin mengkilap dan menetes ke tanah. Celepuk, plop, jalan setapak dari batu giok awalnya telah dibasahi dengan darah seolah-olah itu adalah rubi. 7 atau 8 mayat tersebar di kiri dan kanan, membuatnya tampak seperti neraka. Bahkan pembudidaya tidak berani memasuki tempat ini. Jagoan paling berani pasti akan ketakutan dan melarikan diri setelah melihat apa yang ada di dalamnya. Apa yang terjadi di sini? Apakah semua orang mati? Feng Feiyun melihat pemandangan itu dan tidak bisa menghubungkan tempat ini dengan kecemerlangan masa lalunya. Tak terhitung pelayan cantik berkumpul di sini bersama dengan para jenius. Tapi sekarang, pelayan ini hanyalah mayat yang ditumpuk bersama-sama dengan sisa tubuh yang terbakar. Asap mengepul menunjukkan bahwa kecantikan ini telah berubah menjadi tulang. Satu-satunya yang tersisa dari mereka adalah abu. Feng Feiyun melihat mayat pembudidaya mandat surga yang lebih tua. Tangan kanannya hancur oleh gelang darah. Di dadanya ada bekas cakar beberapa kali ukuran tangan manusia. Itu telah menembus dadanya sepenuhnya. Selain itu, ada sepetak rambut hitam lembut dengan cetakan yang terlihat sangat beracun. Bi Ningsuai mengambil rambut hitam dan dengan hati-hati memutarnya di jari-jarinya. Ekspresinya dengan cepat berubah setelah menyadari bahwa itu adalah rambut dari penunggang sapi, ini pasti hasil kerja dari Master Misterius. Mereka yang terlibat dalam operasi ini semua harus mati. Petik 2. Ada beberapa karakter yang sangat menakutkan mengikuti Master Misterius dengan kekuatan untuk membunuh para pembudidaya mandat surga. Pria aneh yang mengendarai seekor sapi adalah salah satunya. Kita mungkin tidak akan melihat satupun dari mereka sekarang. Hati Feng Feiyun terasa berat saat ia bergegas ke kedalaman rumah. Dia berjalan di depan sebuah bangunan kecil, masih ditutup seperti sebelumnya. Dia menghancurkannya dengan satu telapak tangan dan formasi langsung muncul di langit. Boom! Feng Feiyun dengan mudah meniupnya juga dan memasuki ruangan dengan Bi Ningsuai tepat di belakangnya. Karena formasi itu rusak, jalan bawah tanah juga dibuka. Rantai besi mulai berdenting seolah-olah ini adalah jalan menuju neraka. Yang Noble Flawless dimakamkan di bawah tanah dan terjebak di dalam peti mati yang terbuat dari Black Tortoise Steel. Karena ini, dia bukan yang pertama dibunuh. Feng Feiyun mengambil kesempatan untuk datang sementara tuannya tidak ada. Boom! Dia akrab dengan daerah itu, jadi dia tidak membuang waktu sama sekali kalau tuannya kembali. Dia mendorong tutup peti mati yang berat dengan kedua tangan. Aura dingin memancar dari dalam. Untungnya, dia sudah menggunakan cincin itu sebelumnya. Kekuatan ke-6 diagram menghentikan kekuatan korosif aura ini. Haha, pria paling tampan nomor 2 di dunia ini benar-benar mengecewakan, dia jauh sekali dari nomor 1, aku. Bi Ningsuai awalnya takut Flawless mencuri tempat nomor 1, tapi tiba-tiba dia senang melihat Flawless. Memang, yang Noble Flawless dalam keadaan menyesal. Rambutnya yang panjang berantakan sementara kedua tangannya masih dipakukan di dinding peti mati. Kedua kaki dan tulang selangka ditusuk oleh rantai besi. Sementara itu, 9 rantai berbeda berlari melalui tulang dada, menguncinya ke peti mati. Wajahnya yang gagah penuh darah yang telah berubah menjadi hitam. Matanya yang tajam yang bisa mencuri jiwa wanita berdarah sementara vitalitasnya telah dilemahkan sepenuhnya. Bi Ningsuai tertawa pada awalnya, tetapi setelah benar-benar melihat kondisi sempurna, ia tidak bisa tertawa lagi. Seorang jenius sejarah agung bukanlah lelucon. Dia masih belum menyerah sepenuhnya bahkan setelah disiksa sampai tingkat ini. Tekad seperti itu benar-benar menakutkan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan menangis dan memohon belas kasihan. Tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup selama ini. Su Yun, setelah melepas tutupnya sepenuhnya, Feng Feiyun juga menghancurkan rantai setebal lengan di peti mati. Yang Noble Flawless perlahan membuka matanya dan juga bibirnya yang kering dan pecah-pecah. Feng Feiyun, kau masih belum mati untuknya. Persetan, pria gagak ini. Kami cukup baik untuk menyelamatkan Anda, namun Anda benar-benar mengucapkan kata-kata sial ini. Aku akan menamparmu jika kamu tidak terlihat setengah mati sekarang. Bi Ningsuai sama sekali tidak senang melihat Flawless. Meskipun Flawless dalam keadaan suram, dia masih jauh lebih tampan daripada dia.
Bagaimana mungkin pria nomor satu yang paling gagah di dunia ini menerima ini? Feng Feiyun berkata, keluarkan Hellflame gelap kedua dan bantu dia memecahkan segelnya. Rantai bagian dalam terbuat dari baja-baja kura-kura hitam, jadi hanya level api neraka ini yang bisa memurnikannya. Secara kebetulan, pot Bining Sui yang ditinggikan kebetulan memiliki Hellflame kegelapan kedua. Gumpalan api biru terbang keluar dari panci dan mengeluarkan dua percikan yang sangat dingin. Mereka mulai melelehkan rantai di tubuh Flawless. Feng Feiyun, apa hubunganmu dengan Dongfang Jingyue? Flawless perlahan-lahan mendapatkan kembali kekuatannya. Setelah rantai pertama dicairkan oleh nyala api, cahaya spiritual yang tak terbatas mengalir dari dadanya. Sama seperti lubang hitam di ruang angkasa, ia terus menyerap energi di dekatnya. Luka di dadanya cepat tertutup. Feng Feiyun merasakan dorongan untuk memukulinya. Hanya rantai pertama yang hilang, namun pemikiran pertama cabul ini adalah tentang wanita. Orang ini begitu merosot, mengingat Dongfang Jingyue saat dia mendapatkan kembali kekuatannya. Bagaimana bisa seorang pria bertindak tanpa malu-malu ini? Batuk, jangan salah paham. Jika saya, yang Noble Flawless, dapat melarikan diri hari ini, saya akan menjadi selibat selama 3 tahun tanpa menyentuh jari wanita sekalipun. Meskipun dia tersenyum, ada kebencian dan kepahitan yang tak terbantahkan di matanya. Dia menganggap dirinya pria terbaik di dunia. Hanya dengan satu tepukan, kecantikan apapun akan mengalir ke pelukannya. Namun, dia kehilangan kepercayaan setelah dipenjara oleh seorang wanita. Dia ingin menjadi selibat selama 3 tahun agar menjadi lebih sensual dan lebih baik dalam berurusan dengan wanita. Setelah meninggalkan pelatihannya, dia tidak akan pernah kalah dari seorang wanita lagi. Feng Feiyun menyindir, kamu selibat selama 3 tahun. Hanya orang bodoh yang percaya ini. Petik 2. Flawless sungguh-sungguh menjawab, saya sangat serius saat ini. Feng Feiyun, karena Anda telah menyelamatkan saya tidak akan mencuri Dongfang Jingyue dari Anda. Terus terang, jika saya benar-benar ingin, itu akan semudah membalikkan telapak tangan saya. Saya seorang profesional dalam hal ini. Petik 2. Rantai kedua di tubuhnya telah meleleh. Semburan energi roh besar kembali ke tubuhnya. Sosoknya diliputi kecemerlangan. Bahkan peti mati yang beratnya 5 juta pound itu bergetar hebat. 9 rantai di tulang dada menyegel 9 meridian surgawi. 2 telah dilebur, memungkinkan dia untuk mendapatkan kembali sebagian dari kekuatannya. Aura perusak dunia terkondensasi dalam tubuhnya seperti sungai yang mengamuk. Aku benar-benar ingin memukulmu. Feng Feiyun mengepalkan tangan sambil merasa bahwa Flawless hanya cabul gagah. Melepaskannya mungkin merupakan kesalahan. Bining Sui merasakan hal yang sama, Bung, saya pikir jika kita melepaskan orang ini, dia akan mencuri makanan kita. Mengapa kita tidak menutup peti mati saja kemudian membuangnya ke kakus dan menyegelnya selama 10 tahun sebelum memancingnya? Di sana baunya sangat enak. Yang Noble Flawless yang menakjubkan mungkin mati karena bau busuk. Mengapa kita tidak membawa peti mati saja ke ibu kota dan kemudian mengadakan parade peti mati terbuka selama 3 hari? Kita harus menambahkan spanduk besar yang bertuliskan, pemerkosa yang mengaku sebagai Yang Noble Flawless. Petik 2. Ekspresi sempurna dengan cepat bergeser. Dia benar-benar ketakutan oleh kedua orang ini dan berseru, reputasi bahkan lebih penting daripada kesucian seseorang. Kalian berdua tidak bisa dengan sengaja mengacaukan saya hanya karena karisma saya yang tiada taraf. 1. Baiklah kalau begitu, kami akan menjelekkanmu terlebih dahulu sebelum mengeluarkanmu. Bining Sui tidak senang dengan penampilan Flawless sebelumnya. Dia mengeluarkan pisau berkarat dari selangkangannya, ingin memotong telinga dan hidung Flawless. Flawless berseru, baiklah. Mulai sekarang, wanita manapun yang kalian berdua sukai, aku pasti akan menghindarinya tanpa melirik mereka sedikitpun. Petik 2. Itu tidak cukup baik. Di masa depan, jika kami menyukai siapapun, Anda harus membantu menghubungkan kami. Bining Sui mendorongnya lebih jauh. Flawless bertanya, lalu, dan kemudian, tentu saja kita akan mencoba untuk mengenal satu sama lain dengan lebih baik, di tempat tidur, sementara kamu tinggal di luar untuk bertindak sebagai pengintai bagi kita. Ning Sui berbicara dengan percaya diri. Flawless tidak mengatakan apa-apa. Sementara itu, Feng Feiyun tersenyum dan menganggukkan kepalanya, sementara tangan kanannya bersilang di depan dadanya. Dia telah melihat pesona Flawless sebelumnya.
Banyak anak perempuan emas dari klan besar bersedia menjadi pelayannya. Gadis-gadis cantik yang tak terhitung jumlahnya secara sukarela mengikuti dan melayani dia. Tidak, sama sekali tidak mungkin. Ini masalah harga diri. Sempurna tidak akan mengalah bahkan jika mereka memukulinya sampai mati. Bining Sui ingin terus mengancamnya karena dia merasa bahwa ini adalah waktu terbaik untuk memeras bocah cantik ini untuk diuntungkan nanti. Namun, ada teriakan dari atas. Gelombang kekuasaan datang mengepul. Betapa berani menyusup ke tanah terlarang. Penunggang sapi itu kembali ke mansion dan memperhatikan misi penyelamatan, jadi dia langsung menyerang. Bining Sui membalas dengan potnya yang ditinggikan. Gelombang berdarah melahap seluruh area dan nyaris tidak menghentikan serangan ini. Bocah monster itu kembali sehingga tuannya mungkin kembali juga. Tanpa cacat, tidak bisakah kau lebih cepat? Ning Sui mulai mengutuk. Meskipun potnya berhasil menghentikan serangan, dia meludahkan seteguk darah. Lawannya terlalu kuat. Aku ingin menjadi lebih cepat juga, bagaimana mungkin Flawless tidak ingin segera melarikan diri. Namun, api neraka hanya melelehkan rantai ketiga. Kekuatannya belum selesai kondensasi, jadi dia tidak bisa bergegas keluar dari peti mati. Feng Feiyun memanggil cincinnya, 6 diagram keluar untuk menutup seluruh tingkat bawah tanah. Dia menginjak satu kaki di tanah untuk menyalurkan pasukan unsur untuk membentuk domain yang mengubah seluruh area ini menjadi benteng. Kata kesucian di sini dapat berarti kehilangan integritas atau kehilangan kesucian seseorang, bahkan dalam kasus pemerkosaan. Cara saya membacanya, itu berarti yang terakhir, hampir seperti pembenaran untuk pemerkosa playboy batas. Ini adalah salah satu pernyataan yang dipertanyakan yang dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, sulit diterjemahkan. Bab 259, Penawaran Kombinasi Dao. Sebuah gerobak yang ditarik oleh seekor sapi melayang-layang di langit sambil dikendalikan oleh seorang pria berjanggut. Sapi itu berwarna putih dengan tanduk panjang 1 meter yang bengkok seperti pisau. Orang tua itu hanya sopir kereta. Raja lembu asli ada di dalam gerbong di balik tirai sekuat baja. Angin dingin tidak bisa membuatnya bergetar sama sekali. Sang raja berseru, bersiaplah untuk membayar harga jika Anda ingin menyelamatkan seseorang dari Genius Mansion. Sebuah lingkaran gelombang hitam mengalir keluar dari gerobak sapi, menandakan awan hitam mengepul di langit. Kuku raksasa yang lebarnya sekitar 100 meter yang tampaknya merupakan bagian dari lembu suci yang diinjak turun dari awan. Hanya kuku ini saja yang bisa menginjak tanah. Panci berdarah yang ditinggikan keluar dari tanah. Itu memancarkan kecemerlangan kirmizi seperti panah yang meninggalkan busurnya yang melesat lurus ke langit untuk menyerang kuku. Kebakaran besar terjadi karena dampak. Boom! Ledakan ini bergema di langit. Awan hitam bergulung-gulung dari kekuatan ini. Keenam diagram menembus bangunan kecil dan membentuk penghalang besar untuk menyegel daerah ini. Itu bekerja bersama-sama dengan panci yang ditinggikan untuk menciptakan energi yang agung. Awan berdarah muncul di langit. Energi pembunuh tertinggi dikombinasikan dengan harta roh melepaskan kekuatan mereka yang tidak tertambat. Para pembudidaya pagoda Wanxiang ketakutan dan mulai melarikan diri jauh. Hanya satu untai energi liar dari kejatuhan yang menghancurkan jalan selebar 6 meter sepenuhnya, menghancurkannya menjadi potongan-potongan kecil. Tanpa ibu, ayahmu tidak bisa bertahan lagi. Bining Sui batuk darah saat telapak tangannya mulai retak. 1. Meskipun pot yang ditinggikan adalah senjata yang luar biasa, Raja Lembu itu terlalu kuat. Dia mampu membunuh pembudidaya mandat surga, jadi untuk menghentikannya, Bining Sui harus mempertaruhkan nyawanya. Feng Feiyun tidak bernasib lebih baik. Dia fokus pada dua hal berbeda, mengendalikan cincin sambil menyalurkan 4 elemen berbeda untuk mempertahankan ruang bawah tanah. Tanpa wilayah kekuasaannya, mereka sudah terkubur hidup-hidup. Boom! Rantai keempat telah disempurnakan. Luka tanpa cacat menutup sedikit lebih banyak sementara energi roh dari sekitarnya terus-menerus mengalir ke dantiannya. Itu adalah lautan yang menerima semua, mampu mengambil segala sesuatu di dalamnya. Matanya menyerupai dua bintang yang menembakkan kecemerlangan lebih dari 3 meter. Ada cahaya keemasan di kulitnya, membasuh kondisinya yang sebelumnya menyedihkan. Ini dulunya adalah seekor naga yang terperangkap di perairan dangkal yang akan terbang ke langit. Rumble, peti mati 5 juta pound diseret olehnya. Energinya yang tak terbatas mulai menyerang kuku-kuku yang menjepit tangan, kaki, dan klavikula. Feng Feiyun berpikir, dia benar-benar kuat.
9 meridian surgawi di tubuhnya belum sepenuhnya disegel, tapi kekuatannya sudah menjadi cukup mengerikan. Dinginnya mulai menyebar dari peti mati. Flawless membanting peti mati dengan kakinya terus-menerus, mengeluarkan suara membenturkan. Peti mati itu terus bergetar dengan ledakan keras yang menggema hingga bermil-mil. Bi Ningsuai dan Feng Feiyun merasakan sakit menyengat di gendang telinga mereka. Gelombang seperti banjir menyebabkan bangunan-bangunan di tanah runtuh dan mengubah paviliun menjadi abu. Tumpukan tulang di tanah langsung berubah menjadi kabut putih. Boom! Gerobak sapi akhirnya mendarat dan menerobos gerbang berat rumah jenius sebelum bergegas masuk. Mati! Ledakan gelap keluar dari gerobak dan berubah menjadi kepala sapi besar. Itu meraung dan menghancurkan bangunan yang tersisa di mansion. Lapisan tebal di tanah digali dari kekuatannya. Kekuatan Raja Lembu ini cukup menakutkan, cocok untuk orang yang termasuk wilayah mandat surga. Jika Feng Feiyun tidak memiliki harta roh, hanya kekuatan ini akan cukup untuk melukainya dan membuatnya tunduk. Feng Feiyun berteriak, kombinasi penawaran Dao. Dia dan Bi Ningsuai memotong pergelangan tangan mereka dan membiarkan darah mereka yang mengalir memenuhi pot wujud Maha Kudus darah. Darah Feng Feiyun berwarna emas sedangkan darah Bi Ningsuai berwarna merah menyilaukan. Panci jahat yang menyerupai tengkorak ini diaktifkan. Dengan gila melahap darah dari keduanya dan mengeluarkan bau berdarah. Tengkorak putihnya tidak berbeda dengan sepotong batu giok yang tidak dipoles dan berubah semakin jernih dengan helai darah yang mengalir di dalamnya. Kakak, suara menyeramkan datang dari panci seperti iblis haus darah, menyebabkan orang lain bergetar tak terkendali. Panci itu adalah senjata paling menghancurkan dari Raja Dunia yang dengan potensi kehancuran tanpa batas. Setelah diaktifkan, sangat sedikit orang yang bisa mengendalikannya. Bahkan mungkin menelan tuannya. 1000 tahun yang lalu, periuk telah melahap master, jadi itu jauh lebih akurat untuk menyebutnya periuk setan daripada periuk yang ditinggikan. Setelah terisi darah, gelombang berdarah meluap dari dalam. Awan merah juga menutupi seluruh area ini. Sapi putih juga ketakutan dan mengucapkan tangisan panjang. Ledakan. Panci itu bertarung melawan Raja Lembu. Itu menghancurkan gerobak dan penunggang sapi itu terluka berat dengan satu tangan hancur total. Dia segera berlari untuk hidupnya. Pot penganugerahan darah. Raja Lembu berteriak ketakutan seolah-olah dia baru saja melihat hal yang paling menakutkan di dunia ini. Mungkinkah Raja yang Dunia ada di sini? Raja yang Dunia dan Ratu Dunia Yin adalah di antara orang-orang paling jahat di dunia ini. Dia akan segera lari untuk hidupnya setelah melihat mereka. Panci ini terkenal di seluruh dunia karena afinitas kejahatannya yang luar biasa. Itu mampu menanamkan rasa takut yang paling mendasar. Ada iblis di antara gelombang berdarah, memamerkan taring di dalam rahangnya yang berdarah. Tidak, itu bukan Raja yang Dunia, hanya junior. Seekor domba putih menarik kereta tua ke depan di awan. Itu bahkan lebih besar dari sapi jantan dengan 4 rantai tebal yang menghubungkannya dengan gerobak. Gerbong khusus ini terbungkus karat seolah-olah baru saja diseret keluar dari tanah. Seorang pelayan memegang kendali sementara Raja Domba mengucapkan kata-kata sebelumnya. Ini adalah pria aneh kedua yang menyerang Bi Ningsuai. Benar, jika Raja yang ada di sini, maka aku sudah hancur berkeping-keping. Raja Lembu menjadi tenang. Semua rasa takut menghilang dari benaknya saat dia menyerang lagi. 7 kuku hitam raksasa menginjak ke bawah, menciptakan lubang besar di tanah. Retakan juga muncul di mana-mana. Rumble, perbedaan dalam kultivasi terlalu besar. Panci yang ditinggikan itu dipaksa kembali terlepas dari lolongan dan jeritan iblisnya. Feng Feiyun dan Bi Ningsuai memiliki luka di seluruh tubuh mereka, seolah-olah mereka pecah-pecah belah. Namun, mata mereka masih memiliki tekad dan keinginan mereka untuk bertempur belum juga mundur. Untuk bisa bertarung hingga tingkat ini melawan para pembudidaya mandat surga sudah cukup menakjubkan. Giliranku. Feng Feiyun mencengkeram pedang batu besarnya dengan kedua tangan dan memotong kuku. Dia melompat dari tanah untuk membunuh Raja Lembu. Panci itu menyerang dari kejauhan sementara dia memilih untuk menutup celah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan Raja Lembu untuk membelikan Yang Noble Flawless lebih banyak waktu. Kalau tidak, mereka semua akan mati di sini. Rumble, bagaimana mungkin Flawless tidak tahu bahwa keduanya mempertaruhkan hidup mereka? Dia cukup tergerak dan menjerit ketika rambutnya yang panjang berkibar di udara. Dia sangat marah dan 2 paku yang menjepit tangannya pergi terbang.
Tangannya sekarang bersinar ketika dia melepaskan serangan telapak tangan ke bagian bawah peti mati. Ledakan emas menyebar dari pusat gempa. Ledakan. Boom. Kuku di kakinya juga hancur, dia telah mendapatkan kembali kendali atas anggota tubuhnya. Ini memungkinkan dia untuk mengumpulkan energi emas yang mempesona ke dalam tubuhnya. Boom. Rantai ke-6 juga meleleh pada titik ini. Hellflame masih membakar rantai ini menjadi tetes-tetes logam cair yang menetes melalui peti mati. Tidak baik. Seseorang sedang berusaha melepaskan Yang Noble Flawless. Suewu baru saja terbang ke Genius Mansion. Dia berdiri di atas dinding yang rusak sambil melihat ombak berdarah yang bergelombang di atas. Hanya siapa yang berani? Nyala api merah turun dari langit dan melayang beberapa meter dari tanah. Gelombang panas yang mencair di dunia keluar dari tubuhnya. Tuan ada di sini. Raja Domba terbang keluar dari kereta dan dengan hormat membungkuk di depan Namong Hongyan seperti pelayan yang setia. Dari 6 pria aneh di bawahnya, hanya Raja Sapi dan Raja Domba yang hadir. Raja Lembu sibuk dengan pot yang ditinggikan sehingga dia tidak bisa meluangkan waktu. Kalau tidak, dia akan berlutut juga. Bang! Pedang panjang melonjak keluar dari tanah dan melepaskan tebasan naga putih disertai dengan auman binatang buas. Itu adalah serangan yang sukses karena dinding perunggu gerobak sapi dipotong-potong. Selas pertama Raja Naga, Feng Feiyun mengerti 90% dari serangan ini. Setelah menghancurkan kereta, dia membidik kepala Raja Lembu. Tepi pisau yang dingin penuh dengan energi drakonik, membawa kekuatan yang tak terukur. Nak, kau ingin mati. Raja Lembu membalas dengan tangannya yang seperti kuku, melepaskan serangan tepat ke bilahnya. Dia menghancurkan bayangan naga dan menghancurkan Feng Feiyun yang terbang ke dinding tebal. Feng Feiyun dengan cepat bangkit lagi dari reruntuhan. Dengan postur yang lurus, dia menyiapkan pedang sekali lagi dan bersiap untuk bertarung lagi. Tangan seperti kuku Raja Lembu memiliki bekas darah samar. Dia benar-benar terluka oleh pisau. Ini Feng Feiyun. Suewu memperhatikan dari jauh, dia tidak akan bisa melarikan diri saat ini. Kak besar, haruskah aku pergi dan mengakhirinya? Petik 2. Hampir semua orang yang terlibat dengan operasi telah terbunuh, hanya Feng Feiyun dan Bining Sui yang berhasil melarikan diri. Mereka pikir dia akan bersembunyi di menara bela diri, tetapi sepertinya dia benar-benar mengambil inisiatif berisiko untuk datang ke sini. Ini adalah kesempatan berkah. Rumble, tanah terus bergetar. Tuan, karunia sepele ini, serahkan padaku. Raja ular baru saja tiba. Seekor ular panjang 8 meter dengan tubuh setebal ember air menarik kereta kayu keluar dari tanah. Itu tertutup lumpur dan cairan hijau korosif. Ular ini sangat ganas dengan lidahnya yang keluar masuk. Matanya merah dan mulutnya berisi 2 taring setajam mata pisau beracun. Tanpa ibu, bukannya sempurna jika itu tidak terlalu jelas. Bab 260, melawan 3 raja. The Genius Mansion ditutupi oleh awan tebal, bahkan langit menjadi gelap. Ular itu ditutupi dengan sisik dan bisa menelan seseorang secara keseluruhan. Kepala bersisiknya memiliki sisir berdaging berwarna darah seukuran telapak tangan yang mencuat keluar. 1. Raja ular duduk di gerbong kayu dan langsung menuju Feng Feiyun. Bau busuk membuat perutnya bergejolak dan mencekiknya. Suewu mundur karena dia tahu ini akan sangat mudah bagi Raja Ular. Sementara itu, Namong Hongyan, terbungkus awan api, mengambang di udara. Jika ada yang bisa melihat melalui api, mereka akan menemukan bahwa matanya yang cantik terpaku pada Feng Feiyun dengan tampilan yang rumit. Kenapa dia ada di sini sekarang di semua tempat? Dia suka terlalu mengganggu bisnis orang lain. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Pikirannya berantakan. Dia selalu menjadi orang yang tegas dan kejam, tetapi dia ragu-ragu di persimpangan yang sulit ini dan tidak tahu harus berbuat apa. Dia pasti dikirim oleh surga untuk menyiksaku. Namong Hongyan, jangan tertipu oleh kata-katanya yang manis. Dia pembohong, penipu yang akan mencuri segalanya darimu. Huff, Feng Feiyun, Anda pikir hanya sepotong tulang phoenix cukup untuk menipu saya? Bodoh sekali. Semua pria adalah pembohong. Mati. Saya tidak akan sedih sama sekali, saya benar-benar akan memotong tubuh Anda juga. Melayani Anda dengan tepat untuk selalu menentang saya, Namong Hongyan menggigit giginya sambil mengulangi frasa yang sama berulang-ulang. Tinjunya terkepal juga, seolah-olah dia ingin merobek Feng Feiyun. Boom! Sebuah ledakan keras mengganggu pikirannya.
Dia mendongak dan melihat ruang kosong di mana hanya asap yang bisa terlihat. Beberapa saat kemudian, ekor ular menyapu, diikuti kepalanya terangkat tinggi untuk menunjukkan mata berdarahnya. Lidahnya menjentikkan ke dalam dan keluar sementara Raja Ular, dalam jubah hitamnya, berdiri di atas kepalanya. Di tangannya ada tongkat kayu, membuatnya tampak seperti biksu jahat. Feng Feiyun, yang bertarung melawan Raja Lembu, telah menghilang tanpa jejak, seolah-olah Raja Ular telah menggunakan teknik yang tak tertandingi untuk membuangnya. Namong Hongyan dengan dingin berteriak, di mana Feng Feiyun? Gelombang api menyapu segalanya. Getaran kekuatannya menghancurkan gendang telinga Raja Ular, menumpahkan darah. Wosh! Dia terbang melewati daerah itu dan dengan cemas mencari, tetapi dia tidak bisa menemukan Feng Feiyun sama sekali. Seolah-olah dia telah dilenyapkan oleh Raja Ular. Apakah dia benar-benar mati? Dia tidak ingin mempercayai matanya sendiri dan mengayunkan lengan bajunya untuk menerbangkan tumpukan puing. Dinding yang rusak dan genteng yang hancur berkibar, tetapi tidak ada apa-apa di bawahnya. Api crimsonnya mulai melonjak. Semua orang bisa merasakan aura mengerikannya yang tampak seperti singa betina yang mengamuk. Raja Ular memperhatikan matanya dan tidak bisa tidak mundur. Dia merasa bahwa Namong Hongyan ingin membunuhnya pada saat ini. Tuan, dia tidak mengerti mengapa dia tiba-tiba menjadi pembunuh, tetapi dia tahu kekejamannya lebih dari orang lain. Dia berlutut sementara bibirnya bergetar. Kamu pengadilan kematian. Jari-jari wanita marah itu membentuk cakar saat dia melangkah lebih dekat ke arah Raja Ular. Haus darahnya meningkat dengan setiap langkah. Raja Domba, Sue Wu, dan Yu Chan tidak berani memohon padanya. Mereka benar-benar tenang dan bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka bingung mengapa Namong Hongyan tiba-tiba menjadi marah. Boom! Feng Feiyun bergegas keluar dari tanah berbatu dan mendarat. Siapa tuan misterius ini? Kenapa dia bisa mengendalikan kelainan dari dunia yang? Feng Feiyun mengintip sosok di dalam api sambil memegang pedangnya. Sebelumnya, dia dipukul ke tanah oleh Raja Ular. Meskipun kekuatan ini milik ranah mandat surga, dia masih bisa bertahan hidup. The Serpent, Ox dan Ship King adalah kelainan dari dunia yang. Feng Feiyun telah memperhatikan ini setelah melawan mereka. Sementara itu, Namong Hongyan berbalik dan merasa cukup lega, tetapi dia segera memarahi dirinya sendiri, Namong Hongyan. Ada apa dengan kepalsuanmu? Anda dengan jelas mengatakan bahwa Anda tidak menginginkan apapun selain kematiannya, tetapi mengapa Anda menjadi begitu terkejut sebelumnya? Anda benar-benar wanita bodoh tanpa tulang punggung sama sekali. Petik 1. Dia membenci dirinya sendiri dan hanya ingin bersembunyi di lubang. Di kejauhan, Raja Lembu berhasil menekan panci yang ditinggikan dan membuat Bining Sui muntah darah terus-menerus. Bahkan dengan senjata pembunuh pamungkas ini, Bining Sui masih tidak bisa menghentikan serangan dari pembudidaya mandat surga. Crash! Suara rantai rusak datang dari bawah tanah. Sinar 7 warna keluar dengan cara menyilaukan. Pilar cahaya ini melonjak ke 9 lapisan langit seperti raksasa yang bangkit dan memancarkan tekanan meneror. Boom! Yang Noble Flawless berdiri dari peti mati. Hanya ada satu rantai tersisa di dadanya. Kekuatannya terus naik saat cahaya berwarna-warni mengalir keluar dari dantiannya. Bang! Dia menggunakan kekuatan ini untuk menghancurkan rantai terakhir, mengubahnya menjadi memo. Selanjutnya, sebuah serangan telapak tangan keluar dan meniup tanah berlumpur ke atas. Dia mengangkat peti mati yang sangat berat dengan satu tangan dan langsung melompat ke udara. Dia mengetuk Ox King yang tak terhentikan yang terbang beberapa mil jauhnya. Raja ngeri dan ditendang mundur untuk secara paksa menstabilkan dirinya. Dengan kedua telapak tangan diletakkan di depan dadanya, sekelompok awan hitam mengembun. Sebuah gambar harimau drakonik sepanjang 10 meter ditembak untuk menghentikan Yang Noble Flawless. Harimau drakonik ini memiliki tubuh harimau dan kepala serta ekor naga sambil ditutupi sisik. Itu membawa momentum yang tak terbendung. Macan drakonik adalah raja binatang buas aneh dengan kekuatan tanpa batas. Rumor mengatakan bahwa mereka bisa membawa gunung-gunung besar. Gambar kilin tunggal memiliki kekuatan 10.000 pound. Dua memiliki kekuatan 20.000 pound. Tiga dari mereka sama dengan 40.000 pound, dan seterusnya dan seterusnya. Dengan skala eksponensial, 7 gambar kilin memiliki kekuatan 640.000 pound. 8 memiliki pukul 128 juta pound kekuatan sementara 9 memiliki pukul 256 juta pasukan.
Kekuatan harimau drakonik bahkan lebih dari sekadar kilin. 10 kilin sama dengan satu harimau drakonik pada usia pukul 5-12 juta pound kekuatan. Para pembudidaya yang kuat mampu mengembunkan energi mereka ke dalam bentuk harimau drakonik. Itu beberapa ratus kali lebih kuat daripada kilin. Kekuatan dua harimau drakonik bahkan lebih mengesankan. Tentu saja, hanya pembudidaya mandat surga yang dapat melepaskan gambar harimau ini. Pencapaian besar, kultivator basis dewa hanya bisa melepaskan 7 kilins di terbaik. Kurang dari beberapa yang dapat membuat 8 gambar secara bersamaan. Budidaya Ox King memang luar biasa karena bisa melepaskan citra seekor harimau drakonik. Penggarap mandat surga tingkat pertama yang biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Ledakan. Tubuh tanpa cacat masih dipadati dengan darah kering. Dia mengayunkan peti mati dan menghancurkan gambar harimau kemudian mengayunkan lagi untuk menyerang tubuh Raja Lembu. Itu menghancurkan bahu kanan Raja sepenuhnya ketika darah terciprat kemana-mana. Mengutuk. Bocah cantik ini begitu kuat. Bining Sui melihat Flawless yang tak terhentikan dan cukup terguncang. Orang itu terlihat sangat berbeda dari orang yang terjebak dalam peti mati sebelumnya. Kontras ini terlalu besar, seperti kecakapan pertempurannya saat ini. Ini adalah kekuatan jenius sejarah agung. Mereka mampu bertarung melawan seseorang 3 tingkat lebih tinggi dari diri mereka sendiri. Mereka hanya raja di dunia yang sama. Baik Raja Domba dan Raja Ular mengambil tindakan. Raja Domba memanggil 3 pedang ungu kuno. Baja berkarat mereka membawa aura perang abadi bersama dengan ketajaman yang menakutkan. Raja Ular memegang tongkat kayu dari Buddha. Dia menggambar di tanah dan bumi tiba-tiba terbelah untuk membentuk jurang. Staf kayu terbang ke atas dengan gambar seekor ular melingkar di sekitarnya. Itu membuka mulutnya dan siap untuk menggigit. 3 raja bergabung, tetapi mereka terus didorong kembali oleh Yang Noble Flawless. Prismatic Cloud Primordial Chaos Vessel. Flawless memancarkan citra ki-nya sendiri. Sebuah kecemerlangan 7 warna bangkit di belakang punggungnya dan mengubah bayangan langit sepenuhnya. Energi kekacauan primordial yang kekal muncul dengan bayangan samar raksasa dari kapal yang bergegas keluar. Ini adalah gambar ki-nya, kapal primordial awan prismatik awan. Pluf! Dada Raja Ular ditembus oleh serangan jari dari Flawless. Darah menyembur keluar seperti air mancur, dan beberapa tulang dadanya ditarik keluar. Kilatan terang melintas di mata Raja Ular. Dia dengan paksa menarik kembali tulang-tulangnya yang hancur dan buru-buru melompat kembali dengan ekspresi ketakutan. Dia benar-benar terluka oleh seorang kultivator dari generasi muda. Boom! The Ship King berjarak 100 meter dari Flawless. Mereka berdua melepaskan serangan telapak tangan ke udara. Lengan yang menyerang pecah seperti baru saja menabrak gunung yang terbuat dari baja. Tangan kanan Raja sebenarnya patah. Orang ini terlalu menakutkan dan benar-benar tak terhentikan. Flawless baru saja lolos dari hukuman penjara, jadi dia cukup lemah. Kekuatannya belum pulih ke puncaknya, namun dia sudah bisa melukai ketiga raja itu kembali ke belakang. Tidak ada yang bisa menghentikan momentumnya yang tiada taraf. Dia dipenjara terlalu lama sehingga ada kerusakan besar pada pembuluh darah dan meridiannya. Dia tidak akan bisa mengembunkan energi terlalu lama. Kekuatan ledakan tinggi seperti itu tidak bisa bertahan selamanya. Petik 2. Benar, dia tidak bisa bertahan 10 langkah lagi. Petik 2. Meskipun ketiga raja itu ngeri oleh kecakapan pertempuran menakutkan Flawless, mereka semua lihai dan melihat bahwa bangsawan muda belum mencapai kondisi puncaknya. Apakah begitu? Tapi tidak perlu untuk 10 gerakan, hanya 3 yang cukup untuk membunuh salah satu dari kalian. Rambut berantakan sempurna berkibar di langit. Dalam sekejap mata, dia menyeberang di udara dan melepaskan pukulan gemetar yang secara langsung membanting Raja Ular ke tanah. Kulit kepalanya terbelah, orang bisa melihat pecahan tulang terbang keluar. Seorang Grand Historical Genius tidak bercanda. Dongfang Jingyue pernah berkata bahwa Feng Feiyun bisa berkultivasi selama 20 tahun lagi dan masih tidak akan bisa mencapai level mereka. Ini bukan kata-kata yang tidak berdasar. Tentu saja, jika dia melihat Feng Feiyun saat ini, dia perlu mengevaluasi kembali dia. 20 tahun mungkin terlalu lama, tetapi dia masih tidak akan bisa menyusul dalam waktu singkat. Feng Feiyun berdiri di reruntuhan sambil memegang pedang batu. Dia tidak menonton pertempuran di langit dan malah memelototi tuan misterius yang diselimuti api karena dia bisa merasakan bahwa tuan itu juga mengawasinya. Dia merasakan panas dari nyala api,
membuat keringat menetes dari pipinya. Feng Feiyun, mengapa Anda harus menentang saya berulang kali? Kita bisa menjadi teman. Namong Hongyan memecah kesunyian dan berbicara dengan suara serak seorang lelaki tua. Api di sekitar tubuhnya yang ramping terbakar lebih keras, seolah-olah dia takut Feng Feiyun mengenalinya. Dia menjawab, saya tidak ingin berteman dengan pria yang kejam dan berdarah dingin. Petik 2. Suara tua bergumam, vicious, berdarah dingin, nyala api menjadi lebih keras, menunjukkan fluktuasi suasana hatinya. Dia bisa mengabaikan kata-kata ini dari orang lain di dunia, tetapi mengapa dia sangat peduli ketika itu berasal dari Feng Feiyun. Sisir adalah daging merah di kepala ayam. Bab 261, menulis ulang daftar ratusan pagoda. Ayo pergi. Namong Hongyan tidak berani menatap mata Feng Feiyun. Dia merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan rasa duka yang aneh. Dia hanya ingin melarikan diri, semakin jauh semakin baik. Seolah-olah dia adalah pengantin halus yang baru saja ditampar tanpa ampun oleh ibu mertuanya yang kejam. Satu-satunya hal dalam benaknya adalah berlari kembali ke rumah ibunya sendiri. Tentu saja, Feng Feiyun tidak menamparnya dan dia juga bukan pengantin yang lemah lembut dan tidak diperlakukan dengan baik. Namun demikian, sentimen membingungkan ini masih menyembur dalam benaknya, membuatnya gila. Dia berubah menjadi awan berapi yang tampak seperti lentera di malam hari dan menghilang ke cakrawala. Sue Wu dan Yu Chan pergi bersamanya. Sementara itu, tiga raja yang terluka melarikan diri tak lama setelah itu. The Genius Mansion benar-benar tidak bisa dikenali karena diratakan. Pembudidaya mandat darah surgawi menodai area merah. Sekarang, semuanya penuh dengan energi yang tidak menyenangkan. Dalam beberapa dekade berikutnya, daerah ini akan menjadi gurun yang dihantui oleh hantu dan mengundang makhluk aneh yang ingin mencicipi darah. Dia lari ketakutan begitu aku muncul. Master misterius ini atau apapun yang tidak bisa menahan aura pertempuran saya. Tidak sampai Tuan Misterius pergi jauh, Bining Sui memanjat keluar dari tanah. Dia memiringkan kepalanya ke belakang dan tertawa dengan sombong. Feng Feiyun dan Yang Noble Flawless menggelengkan kepala mereka berulang kali sebelum saling bertukar pandang dan saling tersenyum. Aku, Su Yun, sangat berterima kasih. Saya bisa lolos dari kesulitan ini berkat kalian berdua. Rambut panjang tanpa cacat terkulai di bahunya ketika dia berdiri di sana dengan gagah setelah menjatuhkan peti mati ke tanah. Grand Historical Geniuses memiliki temperamen yang luar biasa. Terlepas dari pengalamannya yang membawa malapetaka, dia tetap heroik seperti biasa setelah melarikan diri. Bakat biasa tidak bisa dibandingkan dengannya. Tidak perlu bicara lagi. Jika Anda merasa bersyukur, maka serahkan saja dua barang berharga. Kulit Bining Sui sangat tebal. Dia juga seorang pria yang sangat realistis dan mengangkat telapak tangannya di hadapan Yang Noble Flawless. Yah, Flawless memiliki ekspresi malu di wajahnya. Harta karunnya telah diambil jauh sebelumnya. Bahkan kantong spasialnya diambil oleh Namong Hongyan dan diberikan kepada Feng Feiyun. Jika aku mendapatkan harta yang besar di masa depan, aku pasti akan menyerahkannya untuk menunjukkan rasa terima kasihku. Wajahnya memerah. Dia bisa merasakan wajahnya kesemutan, terutama setelah melihat Bining Sui meringis. Pria Bining Sui ini benar-benar tidak bermoral. Dia tahu betul bahwa bangsawan muda itu tidak memiliki apapun di tubuhnya, namun dia masih meminta imbalan. Terlebih lagi, ekspresinya sepertinya berkata, keparat, bukankah Anda Grand Genius Historical? Pangeran Poluo, kenapa kamu bahkan tidak punya satu atau dua barang berharga? Petik 2. Feng Feiyun cukup terhibur dengan ungkapan ini. Bining Sui tidak perlu mengatakan apa-apa karena wajahnya yang gelap mengatakan itu semua. Saudara Feng, selamat tinggal untuk saat ini. Setelah saya pulih, saya pasti akan membawa beberapa hadiah sebagai ucapan terima kasih. Flawless agak pucat. Seperti yang dikatakan ketiga raja, pembuluh darah dan meridiannya terluka parah. Meskipun momentumnya kuat dari sebelumnya, dia tidak akan bertahan dalam pertempuran berlarut-larut. Jika bukan karena emosi Hongyan yang bimbang yang membuatnya pergi, mereka bertiga mungkin tidak berbicara dengan gembira saat ini. Tentu saja, ada juga alasan lain. Flawless benar-benar tidak tahan dengan pemerasan Bining Sui, jadi dia tidak berani berlama-lama di sini. Feng Feiyun berkata, metode Master Misterius itu kejam, sehingga mereka akan terus membasmi semua korban sampai ke akarnya. Saudaraku Su, kamu harus berhati-hati juga.
Petik 2. Bibir yang Noble Flawless sedikit bergerak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu. Namun, dia menelan kata-kata ini dan tidak mengungkapkan kepada Feng Feiyun bahwa Tuan misterius itu sebenarnya adalah Namong Hongyan. Tidak ada jalan lain. Dia sensitif tentang kehilangan muka dan tidak ingin orang lain mengetahui bahwa pria paling tampan di dunia telah kehilangan seorang wanita. Jika berita ini menyebar, dia tidak akan bisa menunjukkan wajahnya lagi. Tuan telah meninggalkan wilayah pagoda, dan tujuan mereka berikutnya mungkin adalah 9 Doves Secret Gaun dari klan Feng di Grand Southern Prefecture. Tanpa cacat menatap Feng Feiyun dengan tatapan implikatif. Dia tahu bahwa Feng Feiyun dianggap sebagai pengkhianat Feng Clan dan bahwa gaun ini ditinggalkan oleh ibunya. Ini bukan rahasia di dunia kultivasi. Feng Clan. Gumam Feng Feiyun sementara kilatan dingin melintas di matanya. Setelah penampilan wanita jahat, ada perubahan dramatis di prefektur itu. Bahkan Violet Cloud Mansion telah dilanggar. Klan Feng dan Qin serta Grand Immortal Gate Grand Development, warisan kuno ini telah menderita banyak korban. Mereka harus pindah untuk bersembunyi di pegunungan untuk menghindari serangan dari tentara mayat. Tapi lokasi tepatnya bukanlah sesuatu yang orang luar bisa tahu. Aku yakin mereka ada di gua-gua surga di sana. Flawless berkata begitu banyak karena dia tahu bahwa Feng Feiyun akan kembali ke klan Feng untuk mengambil barang-barang ibunya. Feng Feiyun menjawab, terima kasih, Brother Su, karena memberi tahu saya. Klan Feng memiliki beberapa alasan leluhur yang berbeda yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Saya yakin mereka telah pindah ke salah satu lokasi ini, jadi tidak terlalu sulit untuk menemukan. Petik 2. Bagus kalau begitu. Flawless tidak menunggu terlalu lama. Setelah menyelesaikan apa yang ingin dia katakan, dia segera pergi. Bining Sui telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, jadi tatapannya melesat ke arah peti mati besar di tanah. Itu dibuat dari Black Tortoise Steel, bahan yang bagus untuk pandai besi, jadi itu benar-benar bisa dijual dengan harga yang bagus. Berat peti mati yang besar itu tidak menyusahkannya. Dia membawa 8 binatang aneh entah dari mana dan membariskannya dengan 8 kereta untuk membawa peti mati. Ini adalah orang yang rakus yang akan melakukan apa saja untuk jumlah uang terkecil. Feng Feiyun kembali ke menara bela diri dan tidak lagi melihat keindahan bernyanyi. Hanya ada amplop di atas meja yang berisi aroma unik dan membingungkan milik Namong Hongyan sendiri. Ada sebuah puisi yang ditulis di dalamnya. Di sana dia mengumpulkan Dolicho. Sehari tanpa melihatnya bertahan selama 3 bulan. Di sana dia mengumpulkan kayu ekor selatan. Sehari tanpa melihatnya terasa seperti 3 musim telah berlalu. Di sana dia mengumpulkan Mukwat. Sehari tanpa melihatnya siksaan selama 3 bulan. 1. Feng Feiyun, perasaanku sudah seperti sekarang, tapi aku harus pergi. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak cukup berani dan hanya bisa memilih untuk melarikan diri. 1 tulang phoenix telah menghasilkan 1 sentimen. 2. Tetapi 2 tidak bisa bersama bahkan jika mereka berbagi perasaan yang sama. Ketika saya menulis surat ini, saya telah mengkonfirmasi bahwa Anda adalah orang yang membuat hati saya menjadi liar dan membuat pikiran saya berantakan. Kaulah yang bisa membuatku merasa sakit, tapi terus kenapa? Saya hanya bisa mengalami sakit hati yang menjengkelkan ini sendirian. Karena aku takut kamu tidak mencintaiku seperti yang kupikirkan. Suatu hari, Anda mungkin meninggalkan saya, memukul saya, memarahi saya, atau bahkan membunuh saya. Saya tidak tahan untuk berpikir lebih jauh dan hanya ingin mempertahankan khayalan indah ini di hati saya alih-alih menghancurkannya. Ambil 1 langkah mundur, mabuk cinta yang tergambar dalam lukisan itu, maju selangkah, layu cinta yang dingin. Ada 80.000 karakter di dunia ini, tetapi kata, cinta, paling menyakitkan. Jadi saya memilih untuk lari menghindari. Jangan salahkan saya karena terlalu tiba-tiba dalam kepergian saya. Jika nasib memungkinkan, kita akan bertemu lagi. Hongyan. Feng Feiyun memegang surat itu di tangannya untuk waktu yang lama sebelum menarik napas dalam-dalam. Dia melipatnya dan memasukkannya kembali ke dalam amplop. Dia tidak mengejarnya. Seperti yang telah ia nyatakan, mundur 1 langkah. Mabuk cinta digambarkan dalam lukisan itu, maju selangkah, layu cinta yang dingin. Petik 2. Mungkin pilihannya benar. Meninggalkan perasaan ini dalam hati mereka menjadi kerinduan yang lebih dalam adalah hal yang indah juga. Hongyan, hati-hati. Semoga kita bertemu lagi di dunia biasa ini. Petik 2.
Asteris asteris asteris. Saat Feng Feiyun membaca surat itu, sebuah kereta yang indah melaju ke selatan di antara pegunungan tepat di luar pagoda Wanxiang. Di dalamnya ada melodi sitar. Lagu, For Whom the Beauty Smiles, bergema di pegunungan. Angsa dan Derek mengikuti tepat di belakang gerbong dan bernyanyi bersama saat menuju ke Grand Southern Prefecture. Ada peringkat baru untuk daftar ratusan pagoda. Feng Feiyun berdiri di puncak menara marsial berlawanan dengan Raja Surgawi dalam jubah emasnya. Raja berdiri di sana dengan tangan bersedekap di depan dadanya dan kehadiran yang agung dan tak terduga. Dia menjawab sambil tersenyum, munculnya wanita jahat telah membuat 28 kabupaten selatan jatuh ke dalam perang. Mayat jahat mengganggu dunia, baik pembudidaya dan manusia di sana hidup dalam ketakutan, harus khawatir tentang monster ini sepanjang waktu. Adapun tempat suci akademik terbaik di dunia, Pagoda Wanxiang kami memiliki tanggung jawab untuk menghilangkan kejahatan dan menegakkan keadilan. Setelah pertemuan dengan 100 penguasa menara dan lebih dari 10 pendahulu yang bijak, kami telah memutuskan bagi para siswa muda untuk pergi berlatih di Grand Southern Prefecture, mulai hari ini. Petik 2. Apa hubungannya ini dengan peringkat baru untuk daftar? Feng Feiyun bingung. Tentu saja ada hubungannya dengan daftar itu. Baru-baru ini, satu keajaiban muncul satu demi satu, sehingga daftarnya tidak lagi akurat. Dengan demikian, ada kebutuhan untuk mendefinisikan kembali peringkat untuk mengukur raja-raja sejati dari generasi muda. Daftar kali ini akan berbeda dari sebelumnya. Jumlah mayat jahat yang terbunuh akan dikonversi menjadi poin. Semakin tinggi skor akhir, semakin tinggi pangkatnya. Petik 2. Bagaimana poinnya diputuskan? Feng Feiyun menjadi tertarik dan merasakan darahnya menjadi gelisah. Membunuh mayat transformasi pertama dan mendapatkan istana mayatnya akan menjadi 1 poin. Istana mayat transformasi kedua akan bernilai 1000 poin. Periode pengujian kali ini lama, sekitar 3 tahun. Selama periode ini, Anda semua dapat kembali ke pagoda untuk menyerahkan istana mayat untuk mendapatkan poin. Setelah mencapai batas tertentu, Anda dapat bertukar poin untuk batu roh di pagoda harta karun, obat-obatan roh di menara pil, atau menebus metode penanaman di perpustakaan tulisan suci. Dengan poin yang cukup, Anda bahkan dapat menukarnya dengan harta roh, pil roh tingkat 4, hukum dan tulisan suci surgawi, obat-obatan milenium, dan berbagai batu roh lainnya. Misalnya, 10 poin sudah cukup untuk rumput aneh di kota. 100 poin dapat ditukar dengan 1 batu roh misterius sejati, 100.000 dapat dikonversi ke pil roh peringkat keempat, dan 300.000 poin untuk harta roh kuno. Setelah menebus harta, kamu bisa berburu lagi untuk mendapatkan lebih banyak poin dan peringkat yang lebih tinggi dalam daftar. Tidak akan ada konflik antara peringkat dan poin pengeluaran. Raja menjelaskan sambil tersenyum. 3 tahun panjang, Feng Feiyun secara alami tahu tujuan di balik ini. Eselon atas dari pagoda ingin potensi siswa dalam 3 tahun ini sehingga budidaya mereka dapat memiliki kemajuan yang cepat. Mereka dimaksudkan untuk melawan mayat-mayat jahat serta bersaing satu sama lain. Para murid bahkan mungkin bertempur sampai mati untuk merampok istana mayat masing-masing. Langkah ini cukup cerdas. Pagoda ingin menumbuhkan beberapa master sejati sebelum kekacauan nyata yang dinubuatkan oleh tanda astronomi naga melahap langit. Mereka sudah habis-habisan kali ini. Masalah dengan puisi ini dari Book of Songs adalah bahwa kata benda itu netral atau tidak ada kata benda sama sekali karena tersirat, sehingga secara teknis dapat bekerja untuk pria dan wanita. Dalam suasana vernakular, itu akan menjadi, dia, bukan, dia, tetapi akan aneh untuk menggunakan, dia, dalam puisi mengingat penulisnya adalah Namong Hongyan. Ini adalah puisi romantis tentang sakitnya perpisahan karena kesibukan hidup, yang didaftarkan oleh semua tugas duniawi. Sentimen di sini kemungkinan besar adalah cinta, tetapi kata itu juga bisa berarti persahabatan atau jenis emosi lainnya. Namun, sudah pasti cinta dalam hal ini. Saya hanya bermain aman dengan interpretasi saya. Bab 262, 100.000 koin emas untuk 1 peta. Murid ke-8 dari Lord Martial Tower. Feng Feiyun dengan heran menatap pemuda berotot berwarna perunggu yang berdiri di depannya. 1. Yah, itu karena aku masih muda dengan kultivasi yang hebat dan bakat luar biasa. Orang besar ini memiliki janggut tebal dan setidaknya 2 meter dengan lengan setebal ember air. Namun, usianya baru 13 tahun. Karena konstitusinya yang aneh,
Zhang Badao membawanya menjadi murid ke-8. Orang besar ini adalah Wang Meng, seorang bandit yang datang ke menara bersama dengan Feng Feiyun. Feng Feiyun akhirnya menerima kenyataan bahwa dia sangat muda. Laki-laki dari klan Jiang memang sekuat sapi jantan. Paman senior, mari kita pergi bersama. Wang Meng menyeringai. Bibirnya yang tebal tampak seperti dua sosis yang tergantung di wajahnya. Hehe, kamu harus pergi dulu. Feng Feiyun adalah murid Raja Surgawi, saudara junior dari Lord Martial Tower, jadi dia tentu saja paman senior Wang Meng. Paman senior, kamu harus pergi dulu. Kamu duluan. Setelah kamu, paman senior. Baiklah kalau begitu. Aku akan pergi dulu. Feng Feiyun bosan dengan ini, jadi dia melompat ke atas seekor banteng setinggi sekitar 5 meter. Sambil memegang kendali besi, dia memulai perjalanannya ke selatan. Wang Meng melompat pada banteng lain dan mengikuti tepat di belakangnya. Kedua banteng ini menyerupai monster raksasa. Tanduk keras dan hitam mereka tampak seperti taring naga. Kaki mereka sebesar pilar, sementara bulu hitam panjangnya 1 kaki. Ada sisik di tubuh mereka juga yang mencerminkan kilau hitam. Kedua lelaki itu mengenakan jubah ilmiah putih dengan pita putih berbulu di kepala mereka dan ikat pinggang hitam di pinggang mereka. Ini adalah seragam yang unik bagi para murid dari Pagoda Wanxiang. Namun, temperamen mereka sangat berbeda. Feng Feiyun sedang berkendara di depan. Tubuhnya telah tumbuh jauh dibandingkan dengan beberapa bulan terakhir. Dia terlihat kurang seperti anak kecil dan menjadi lebih cantik dan menawan. Wang Meng, di sisi lain, tumbuh lebih besar. Dia memiliki penusuk langit setebal mangkuk nasi dan beratnya 18.000 pound. Ini adalah senjata yang diberikan kepadanya oleh Zhang Badao. Meskipun kekuatannya tidak setangguh surga seperti harta roh, kekuatan penghancurnya masih abnormal. Orang-orang biasa tidak akan bisa menahan satu pukulan pun. Perubahan yang akan datang pada peringkat pagoda membuat semua murid cukup bersemangat. Mereka dengan gila berlari ke prefektur selatan. Feng Feiyun dan Wang Meng secara alami bergabung dengan grup ini. Selama mereka membunuh cukup banyak mayat jahat untuk mendapatkan lebih banyak poin, mereka bisa menukar harta yang lebih baik dan menunjukkan nilai mereka pada daftar ratusan pagoda. Dimungkinkan untuk menjadi terkenal hanya dalam satu pertempuran, tidak ada yang bisa menahan godaan ketenaran dan kekayaan ini. Di 28 kabupaten di sana, 9 dari mereka benar-benar jatuh ke tangan wanita jahat dengan mayat di mana-mana. Mereka telah menjadi tanah kejahatan. 12 juga mulai dimangsa oleh tentara ini, tetapi para pembudidaya lokal masih melakukan perlawanan. Sayangnya, mereka menderita kekalahan terus-menerus oleh pasukan besar. Kerugian total hanya masalah waktu. Hanya 7 yang benar-benar tidak tersentuh oleh pasukan ini. Hanya kekuatan super kuno yang bisa mempertahankan pasukan ini. Ya, ketika wanita jahat secara pribadi mengambil tindakan, bahkan kekuatan kuno ini akan dihancurkan dalam sekejap. Tidak ada yang bisa menyangkal pernyataan terakhir ini. Setelah 1 hari, Feng Feiyun dan Wang Meng telah memasuki kota tua di Kabupaten Brilliance. Ini berada di sepanjang jalan dari pagoda ke prefektur selatan. Banyak pembudidaya lari dan berkumpul di kota ini. Banyak sekte datang untuk mencari perlindungan di pagoda juga. Mereka merasa bahwa dengan tetap dekat dengan pagoda, mereka dapat melarikan diri dari pembantaian tentara mayat. Karena itu, kota ini benar-benar penuh dengan kereta dan orang-orang di mana-mana. Tampaknya itu adalah gua surgawi, benar-benar bebas dari asap perang. Banyak murid muda dari pagoda telah tiba. Kehadiran mereka menyebabkan keributan di kota. Bakat muda berlalu dengan terburu-buru. Beberapa mempekerjakan budak dan pelayan dan membeli banyak salep dan obat-obatan. Mereka tidak berhenti selama lebih dari 4 jam sebelum pergi segera. Tentu saja, beberapa tidak terburu-buru dan memutuskan untuk beristirahat malam itu. Mereka mencari tempat pelacuran paling terkenal di kota itu untuk mendapatkan romansa. Setelah 1 malam penuh sukacita, mereka akhirnya akan memulai perjalanan mereka. Kemarin, saya melihat seorang jenius top dari pagoda membawa lebih dari 200 budak dan 10 kereta emas di luar kota. Mereka cukup cepat dengan momentum yang mencakup segalanya. Saya pikir mereka mungkin 10.000 mil jauhnya sekarang. Petik 2. Sama, saya melihat pencapaian besar pahlawan pangkalan God dengan aura keras tadi malam. Dia berselingkuh dengan kota tercantik, Nona Yan Hong, dan pergi di pagi hari dengan singa surgawi perak ke selatan. Petik 2.
Penempatan pagoda Wanxiang yang luar biasa mengejutkan setiap pembudidaya. Mereka semua berspekulasi apa yang terjadi sampai sebuah pesan datang pada siang hari. Daftar ratusan sedang berubah, 100.000 talenta telah meninggalkan kultivasi tertutup mereka. Petik 2. Pagoda itu akhirnya mengambil tindakan. Keajaiban-keajaiban ini mungkin menuju ke 12 kabupaten yang masih berjuang. Itu akan menjadi medan perang mereka. Petik 2. Aku pikir juga begitu. Lagi pula, siapa yang berani pergi ke 9 county yang jatuh? Ada terlalu banyak mayat di sana, tidak ada yang bisa bertahan di tempat-tempat itu. Petik 2. Saya mendengar beberapa pembudidaya mandat langit tua telah terbunuh di 9 kabupaten. Sejak saat itu, tidak ada orang lain yang berani mengambil satu langkah pun di dalam. Petik 2. Feng Feiyun telah menerima banyak informasi di kota ini tentang peristiwa baru-baru ini di Grand Southern Prefecture. 9 kabupaten besar telah jatuh sepenuhnya. Mereka sekarang dianggap sarang neraka dalam kata-kata pembudidaya. Manusia yang menyusup akan mati tanpa kuburan di tempat-tempat itu. Bakat dari pagoda memang ingin memburu beberapa mayat. Namun, mereka tidak berani memasuki 9 kabupaten dan bergegas untuk 12 lainnya sebagai gantinya. Wang Meng berbicara, Paman Senior, tingkat bahaya dari 12 kabupaten bervariasi. Beberapa baru saja diserang, jadi mereka tidak berbahaya. Beberapa dari mereka telah terperosok ke dalam selat yang putus asa, sehingga bahkan para pembudidaya mandat surga tidak ingin pergi ke sana. Petik 2. Lokasi yang lebih berbahaya memiliki lebih banyak mayat yang, pada gilirannya, berarti lebih banyak istana mayat. Namun, risiko dikelilingi dan dibunuh juga lebih tinggi. Lokasi yang relatif aman tentu memiliki lebih sedikit mayat. Selain itu, mayat yang lebih muda tidak sekuat yang lebih tua. Kerugiannya di sini adalah bahwa poin mereka juga kurang. Informasi untuk dijual, informasi untuk dijual. Sebuah peta dengan analisis lengkap tentang situasi di garis depan, pembagian kekuasaan mayat-mayat jahat, tujuan gerbang abadi yang tersisa, urutan tingkat bahaya dari 12 kabupaten. Semuanya ada di sini dengan harga yang tepat. Ayo, jangan ketinggalan. Hai, wanita cantik, apakah Anda ingin salinannya? Hanya 100.000 koin emas, nilai yang luar biasa. Petik 2. Feng Feiyun menatap penjual itu dan memperhatikan bahwa wajah pemuda ini lebih gelap daripada bagian bawah ketel. Dia membawa keranjang besar yang berisi tumpukan kertas tebal yang terbuat dari kulit domba. Harus ada sekitar 100 salinan. Pada saat ini, pemuda berkulit gelap ini menghentikan 2 gadis cantik berpakaian putih. Dia dengan antusias mempromosikan barang dagangannya sambil menyemprotkan air liur kemana-mana. Tidak mungkin, tidak ada jalan. Ke-12 kabupaten terlalu berbahaya saat ini, belum lagi menjadi sangat luas. Tidak ada yang bisa melewatinya bahkan dengan 3 masa hidup, jadi bagaimana bisa orang menggambar peta dengan begitu banyak informasi dalam waktu yang singkat. Petik 2. Ini pasti penipu. Pemuda berwajah hitam ini memiliki hati yang bahkan lebih gelap. Jual peta tipuannya seharga 100.000 koin emas. Aku tidak percaya dia punya keberanian untuk mencoba ini. Petik 2. Ada banyak penjahat saat ini dan bahkan lebih bodoh, baru pagi ini, dia menjual lebih dari 20 dari mereka, yang paling mahal adalah 800.000 koin emas sedangkan yang termurah adalah 300 koin emas. Apa perbedaan harga ini? Petik 2. Terlalu mudah baginya untuk menghasilkan uang. Setiap kali pemuda ini menjual peta, dia akan segera mengubah lokasi. Sejak pagi hingga siang hari, dia telah membuat 2 juta koin emas, tetapi kuncinya di sini adalah bahwa itu adalah peta palsu. Banyak pembudidaya cemburu padanya. 100.000 koin emas terlalu mahal, bagaimana dengan 5? Salah satu gadis dengan mata sebening kristal melambaikan 5 jari di hadapannya sambil berkedip dengan imut. Pemuda itu berkata, sayang, kamu terlalu kejam. Saya tidak bisa menjual ini seharga 5 koin. Saya akan jujur, peta-peta ini dibuat oleh karakter tertinggi. Saya menghabiskan 90.000 koin emas untuk membelinya, jadi seperti yang Anda lihat, margin keuntungan tidak ada. Namun, karena Anda tumbuh menjadi begitu cantik dan cantik, saya akan memotong harganya untuk Anda 95.000 koin emas. Petik 2. Tapi aku hanya punya 5 koin. Gadis muda itu mengeluarkan 5 koin yang bersinar dan menunjukkannya di telapak tangannya. Itu terlalu banyak kerugian. Tolong,
Santai saja, saya tidak bisa menjualnya seharga 5 koin. Baik, baik, karena kalian berdua dari Pagoda Wanxiang dan kami cukup banyak teman sekelas, saya akan menjualnya kepada Anda dengan biaya 90.000 koin emas. Pemuda itu dengan putus asa memukul dadanya sambil menggigit giginya seolah harga ini menyakitinya. Dia sepertinya berada di ambang muntah darah. Kami hanya memiliki 5 koin emas dari saudara perempuan saya yang menjual jamu. Kami ingin membeli 2 gaun dengan itu, tapi sekarang, kami akan memberikan semuanya untuk Anda. Mata gadis itu secantik mutiara. Dia sangat menawan dengan bulu matanya yang panjang dan sedikit bergetar, mengungkapkan kepolosannya. Pemuda itu memandangi 2 gadis yang menakjubkan ini. Mereka mengenakan gaun yang sangat sederhana dan murah, jelas bukan tipe yang kaya. Meskipun demikian, mereka masih lebih cantik daripada anak perempuan dari klan besar. Dia pasti bisa menjual peta ini dengan harga lebih tinggi kepada tuan muda kaya. Di sisi lain, dia jijik dengan menipu gadis-gadis yang tidak bersalah, jadi dia harus memaksa dirinya untuk berhenti menghasilkan uang. Brengsek, sial aku sial kali ini. Sepertinya saya menemukan 2 gadis miskin. Petik 1. Baiklah, 5 koin. Sial, ini akan menjadi kesepakatan terendah hari ini. Gadis cantik, Anda tidak harus memberitahu siapapun tentang harga ini. Ini adalah hadiah bagi Anda sekarang. Pemuda itu melemparkan peta kulit domba ke gadis itu dan mengambil 5 koin emasnya sebelum menyelinap ke kerumunan untuk menemukan tempat baru untuk bisnis. Jelas bahwa peta ini tidak bernilai 5 koin emas atau dia tidak akan menjualnya. Tampaknya ada lompatan aneh di sini bahkan di master mentah. Penulis menggunakan semua kekuatannya untuk menulis surat terakhir bab Hongyan. Konteksnya adalah Feng Feiyun bersiap-siap meninggalkan menara dan bertemu Wang Meng lagi. Baca 187 jika Anda tidak ingat Wang Meng. Bab 263, Tanah Leluhur Feng Clan. Bos, hanya 500.000 koin emas untuk 1 salinan, tetapi jika Anda ingin membelinya, saya akan memberi Anda setengahnya. Pemuda itu menarik orang lain lebih dekat. Orang ini tergoda oleh kesepakatan itu dan, setelah tawar-menawar untuk waktu yang lama, dia akhirnya menghabiskan 150.000 koin emas untuk membeli 1 salinan dan pergi sebagai pelanggan yang bahagia. Sementara itu, pemuda itu mengerutkan kening setelah melihat Feng Feiyun datang. Dia mengutuk nasib buruknya dalam pikirannya dan berbalik untuk pergi. Namun, dia melihat itu entah dari mana, Feng Feiyun sudah berdiri di belakangnya dengan senyum ceria. Feng Feiyun berkata, "Bining Suai, kamu penipu sejati. Anda sama sekali tidak melepaskan peluang sama sekali." Petik 2. Pemuda berwajah hitam ini tentu saja pencuri, Bining Suai. Uhuk-uhuk. Jadi itu kamu, saudara Feng. Tolong, Anda salah menuduh saya menjual peta asli, mereka pasti tidak palsu sama sekali. Petik 2. Dia menyerahkan 1 peta kepada Feng Feiyun dan tertawa, kami pada dasarnya adalah saudara yang telah menjalani hidup dan mati bersama. Jadi saya hanya akan menjual 1 ini kepada Anda untuk 2 juta koin emas. Petik 2. Dia tahu bahwa Feng Feiyun memiliki dukungan besar dan tidak kekurangan uang, jadi dia menyebutkan harga selangit. Feng Feiyun membuka gulungan peta kulit domba untuk melihatnya. Garis, lingkaran, segitiga, dan simbol lainnya digambar dengan sangat hati-hati di peta. 28 kabupaten dibagi menjadi stasiun sekte yang berbeda dan gerombolan mayat. Lokasi paling berbahaya dan medan perang baru-baru ini juga ditandai, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa jalan termasuk jalan pintas ke kabupaten serta beberapa lokasi rahasia kuno. Lokasi yang ditandai konsisten dengan pengetahuan geografis Feng Feiyun. Ini sepertinya tidak palsu sama sekali. Di sudut peta ini ada titik merah kecil yang mencolok. Ini adalah salah satu dari 8 reruntuhan kuno, pemakaman munculnya surga yang terletak di daerah Trinity. Saya mendengar istana es tua melayang dari dasar pemakaman ini dan masih melayang di langit sekarang. Seseorang pergi ke sana dan menduga bahwa ia memiliki setidaknya 80.000 tahun sejarah. Beberapa tembakan besar telah terjadi di sana, tetapi mereka tidak dapat membobolnya. Bining Suai berbicara dengan nada misterius ke arah Feng Feiyun. Feng Feiyun terkejut mendengar ini. Dia telah mendengar tentang istana sedingin es ini dari Treasure Tower Lord sebelumnya. Ini memang benar. Mungkinkah, pencuri, ini membeli peta asli? Dia perit, dari mana Anda mendapatkan peta ini?
Si lelaki pemberang memperhatikan bahwa Feng Feiyun tergoda dan buru-buru mengambil peta dari tangannya lalu tersenyum, seorang tokoh hebat menggambarnya dan saya harus menghabiskan 5 juta koin emas untuk itu. Kami adalah saudara, jadi ambil saja 2 juta dan saya akan memberikannya kepada Anda. Petik 2. Sebelumnya, harganya hanya 90.000, tapi sekarang dia sengaja menaikkannya ke jumlah astronomi seolah-olah Feng Feiyun adalah domba gemuk. Yah, aku punya ingatan yang sempurna jadi aku ingat semuanya, tidak perlu membelinya. Dengan itu, dia berbalik seolah ingin pergi. 1. Bining Shuai tertegun dan diam-diam mengutuk Feng Feiyun karena tidak tahu malu. Dia dengan cepat mengejarnya, Saudara Feng, 1 juta juga baik-baik saja. Petik 2. Feng Feiyun mengabaikannya. Oke, 100.000 koin, saya tidak bisa turun lebih rendah. Petik 2. Feng Feiyun bahkan tidak repot-repot menatapnya, seolah-olah dia telah memutuskan untuk tidak membeli. Bining Sui menggertakkan giginya dan berteriak, bagaimana jika itu gratis, apakah kamu menginginkannya? Tentu saja, Feng Feiyun tiba-tiba berbalik dan meraih peta di tangan Bining Sui dan melemparkannya ke batu spasial segera sebelum tersenyum, ada beberapa tempat yang belum saya hafal, tapi saya kira saya akan mengambil karena saudara Bi bersikeras. Petik 2. Petik 2, petik 2. Baiklah kalau begitu, sampai jumpa, Brother B, tidak perlu mengantarku. Feng Feiyun tidak berlama-lama karena Bining Sui mungkin berubah pikiran. Dia berjalan keluar dari kota dan pergi ke selatan dengan Wang Meng pada sapi jantan mereka. Sialan kamu, Feng Feiyun. Bining Sui menyadari bahwa dia ditipu oleh Feng Feiyun, jadi dia mengeluarkan serangkaian pedang yang terbungkus kulit domba. Ada 10 dari mereka yang dia mulai naik di langit untuk mengambil kembali peta dari Feng Feiyun. Ada terlalu banyak informasi di peta. Bahkan jika itu adalah seseorang dengan ingatan sempurna, mereka tidak akan bisa menerima semuanya dengan begitu cepat. Sambil duduk di atas lembu jantannya, Feng Feiyun membuka peta dan dengan hati-hati mempelajari simbol serta divisi dari 28 kabupaten. Paman, saya menemukan bahwa banyak siswa dari pagoda pergi ke daerah Trinity. Wang Meng menatap cakrawala dan melihat sinar melintasi langit. Semua orang ini mengendarai senjata dan harta mereka. Meskipun ini menghasilkan kecepatan tinggi, itu juga membutuhkan banyak energi roh. Bahkan pencapaian besar yang bisa dicapai basis God hanya akan bisa terbang selama 3 jam sebelum mendarat dan beristirahat. Karena ini, sebelum ranah mandat surga, mayoritas pembudidaya memilih untuk naik binatang buas sebagai gantinya. Itu kurang melelahkan dan mereka dapat mempertahankan kondisi puncak mereka sepanjang waktu. Feng Feiyun menunjuk ke daerah Trinity dan tersenyum, pemakaman munculnya surga dan es sedingin es terletak di sana. Seluruh dunia sangat senang tentang hal itu, sehingga setiap jenius yang yakin tentang kekuatan mereka tidak akan melewatkan acara ini. Tapi, Wang Meng mengangkat alisnya dan bertanya, tapi apa? Tapi wilayah Trinity adalah salah satu dari 12 kabupaten yang diserang dan menempati urutan pertama dalam hal bahaya. Ini akan jatuh ke tangan wanita jahat. Menurut lambang-lambang di petanya, daerah Trinity begitu berbahaya sehingga para pembudidaya mandat surga pun mati di sana. Kultivator muda manapun hanya akan mencari mati. Meskipun kekayaan sering disertai dengan bahaya, komitmen buta hanya akan mengarah pada kematian dini. Feng Feiyun, ayahmu ada di sini. Beri saya 2 juta koin sekarang atau saya akan melaporkan Anda untuk perampokan. Petik 2. 10 sinar pedang keluar dari awan. Bining Sui mengendarai salah satu pedang saat yang lain memasukkan diri mereka di depan jalan seperti 9 pilar untuk menghalangi jalan lembu jantan. Swoosh, 10 pedang berubah menjadi formasi dengan kilatan yang sangat tajam. Wang Meng mendengus dan ingin mengambil tindakan, tetapi Feng Feiyun berteriak dengan tersenyum sebagai gantinya, Kakak Bi, kamu tidak bisa tidak tahu malu ke tingkat ini. Anda jelas ingin memberikan peta kepada saya, itulah sebabnya saya menerimanya, tetapi sekarang Anda ingin mengambilnya kembali. Petik 2. Kamu dari semua orang memanggilku tak tahu malu. Ekspresi Bining Sui berubah lebih gelap dari sebelumnya, Feng Feiyun, jangan berpura-pura menjadi murni. Anda bisa menipu orang lain tetapi bukan saya. Saya mendengar bahwa wanita keempat klan Yin Go naksir Anda. Dengan uang mereka, bukankah 2 juta koin emas tidak lebih dari kehilangan sehelai rambut bagimu? Jika Anda menipu saya dengan jumlah uang sepele itu, bukankah itu akan membahayakan persaudaraan kita? Petik 2.
Ayo pergi. Feng Feiyun melambaikan lengan bajunya dan tebasan energi putih keluar. 10 pedang itu tertiup angin dan jatuh ke tanah satu persatu. Bining Shuai dengan cepat bergegas ke depan dan berteriak, Feng Feiyun, saya punya berita besar. Ini tentang Nangong Hongyan. Petik 2. Bining Shuai takut kalau Feng Feiyun akan mengabaikannya dan pergi. Itu akan menjadi kerugian besar baginya. Feng Feiyun menarik kendali besi kembali untuk menghentikan banteng dan bertanya, harga 2 juta. Bining Shuai dalam hati gembira dan tidak menunjukkan belas kasihan. Ini kamu. Feng Feiyun membuang setumpuk uang dari batu keruangannya ke arah Bining Shuai. 2. Ini adalah uang yang diberikan kepadanya oleh lapangan Yingou dari terakhir kali, berjumlah lebih dari 30 juta koin emas. Itu telah disimpan di batu keruangannya selama ini. Bining Shuai tidak berharap Feng Feiyun cukup murah hati untuk membuang 2 juta begitu cepat. Tidak ada keadilan di dunia ini. Dia sangat menyesal dan merasa bahwa dia menyebutkan harga yang terlalu rendah. Namun demikian, dia tidak menawar lebih jauh. Dia menjawab, seseorang melihatnya pergi ke daerah Trinity. Suaranya menarik banyak burung di sepanjang jalan. Petik 2. Feng Feiyun mencari konfirmasi, apakah ini benar? Tentu saja, Bining Shuai dengan hati-hati menyimpan setumpuk uang. Ini adalah keuntungan terbesarnya hari ini. Kenapa dia pergi ke Trinity? Feng Feiyun merenung sambil meringis. Bining Shuai langsung melompat ke punggung banteng di dekat ekor dan tersenyum, semua orang di dunia tahu bahwa putra iblis dan wanita tercantik adalah teman baik. Trinity penuh dengan bahaya dan mayat saat ini. Saudara Feng, apakah Anda bersedia membiarkannya sendirian? Petik 2. Pergi. Feng Feiyun melemparkan jimat angin ke atas banteng. Itu sudah memiliki kecepatan yang mencengangkan, tetapi sekarang bahkan lebih cepat, seperti angin. Dalam sekejap mata, itu melintasi beberapa gunung saat menuju Trinity. Bining Shuai hampir terlempar, tetapi untungnya, dia memegang ekor banteng dengan tangannya. Rencana awal Feng Feiyun adalah pergi ke daerah keberadaan untuk berlatih, tetapi dia telah berubah pikiran dan memutuskan untuk pergi ke Trinity sebagai gantinya. Bukan hanya karena Nangong Hongyan karena dia punya rencana lain juga. Dia ingat bahwa klan Feng memiliki tanah leluhur yang terletak di tepi Trinity. Mungkin klan Feng telah pindah ke sana, jadi dia ingin pergi ke sana untuk mencari petunjuk. Tanah leluhur ini memiliki kuburan bagi para pendahulu Feng. Beberapa senior tinggal di sana karena menyembunyikan banyak rahasia kuno klan. Bagaimanapun, setiap tanah leluhur cukup luar biasa. Merupakan suatu kehormatan bagi keturunan untuk bisa pergi ke sana untuk menyembah leluhur mereka. Sapi jantan mampu melakukan perjalanan 8.000 mil setiap hari. Setelah setengah bulan, mereka akhirnya sampai ke perbatasan daerah Trinity. Feng Feiyun tidak langsung masuk, alih-alih, dia menempuh jalan panjang. Dia masuk ke dalam hutan tua dengan 70 gunung. Semuanya tertutup pepohonan pinus yang rimbun dan dikelilingi awan. Itu adalah adegan yang sangat transenden. Ada lonceng panjang yang berdering di antara pegunungan. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke tempat ini. Ayahnya pernah berkata bahwa bukit-bukit ini berisi tanah leluhur pertama klan Feng. Master klan pertama mereka dimakamkan di tempat ini. Karena dia sudah ada di sini di Trinity, dia sebaiknya pergi dan melihatnya. Memori fotografi adalah istilah yang lebih baik di sini, tetapi saya tidak berpikir ada kamera di dunia ini. Di Tiongkok yang bersejarah, mereka memiliki kertas dan koin seperti yang kita lakukan sekarang.